Bab 931. Mi Chen menatapnya dengan dingin, membunuhmu. Maaf, kami orang Baimardian tidak membunuh orang karena dorongan hati. Memahami bahwa si pembunuh tidak mau berbicara untuk saat ini, Mi Chen berdiri sambil berpikir keras. Sebenarnya, dia tidak berharap mereka berbicara sekarang. Lagi pula, dia punya waktu yang sangat lama untuk menangani mereka dan menyampaikan informasi dengan benar. Begitu dia mengisolasi mereka masing-masing dan memainkan permainan pikiran dengan mereka, beberapa dari mereka akan retak. Beberapa orang bahkan mungkin mengira orang lain sudah mengaku, yang menyebabkan mereka dengan bodohnya ikut mengaku juga. Dia punya banyak waktu untuk bermain dengan pikiran mereka dan meruntuhkan tembok yang mereka bangun di sekeliling mereka. Sebagai pembunuh, sebagian besar tidak memiliki empati manusia dan biasanya adalah orang-orang yang tamak, sombong, dan angkuh. Faktanya, banyak yang akan mengkhianati organisasi mereka jika mereka tidak pernah ketahuan. Bukan cinta atau rasa terima kasih yang membuat orang-orang ini loyal terhadap organisasi mereka. Aturan, konsekuensi dan hukumanlah yang membuat mereka takut untuk mengkhianati organisasi mereka. Dan jika mereka memilih melakukannya, mereka harus memastikan hal itu tidak akan pernah dapat dilacak kembali kepada mereka. Bahkan para master dan pemimpin serikat mereka terus-menerus ditipu oleh mereka yang memiliki kekuasaan di serikat. Siapa yang tidak ingin memimpin serikat, mengendalikan uang, sumber daya, dan segala sesuatu di dalamnya? Itu serupa dengan bagaimana para tetua berebut menjadi patriark dalam klan besar. Selalu ada pertikaian internal. Namun bagi para pembunuh, tidak seperti klan yang memang memiliki anggota setia, mayoritas pembunuh hanya patuh karena mereka harus melakukannya. Mi Chen memijat dagunya dengan main-main. Jika dia dapat memahami keserakahan, keegoisan dan sifat-sifat lainnya dalam diri mereka, membuat mereka mengaku niscaya akan mudah baginya dan beberapa orang lain yang tahu cara menjebak mereka secara psikologis. Tentu saja, hal itu dapat memakan waktu lebih lama dan bahkan dapat berlangsung selama berbulan-bulan. Lagi pula, beberapa orang mungkin dengan bodohnya mengira bahwa serikat mereka akan datang untuk menyelamatkan mereka dan memilih untuk tidak mengaku. Mi Chen tersenyum dingin pada si pembunuh sebelum mengalihkan perhatiannya ke kepala sipir penjara. Bagi penjaga di penjara Baimardian, pangkat mereka naik sebagai berikut. Petugas pemasyarakatan penjaga menghabiskan 2 tahun dalam pangkat ini sebelum naik level. Pejabat senior 3 tahun. Spesialis perwira senior 1 tahun. Letnan kelas 9, 2 tahun. Letnan kelas 10, 2 tahun. Sersan menjalankan pertunjukan selama shift selama 3 tahun. Wakil kapten, 2 tahun. Kapten, yang bertanggung jawab atas unit tahanan adalah mereka yang bertanggung jawab atas wakil kapten, sersan, dan letnan. 3 tahun. Wakil kepala inspektur keamanan, 2 tahun. Inspektur 4 tahun. Associate Wardens 5 tahun. Kepala asisten pengawas maksimal 7 tahun. Dan terakhir, sang sipil. Begitulah cara Baimardian membangun sistem penjaranya. Sedikit berbeda dari yang di bumi, tapi memangnya kenapa? Ini adalah dunia yang lain. Dan dalam beberapa tahun, setelah wilayah baru Baimard dimodernisasi secara memadai dengan listrik dan sebagainya, akan ada pilihan lain di sekitarnya. Meskipun mungkin tidak sebesar yang ada di sini. Meskipun demikian, mereka yang mencapai pangkat warden juga bisa keluar dan mengelola tempat-tempat tersebut. Tapi, tidak mudah bagi seseorang untuk mencapai warden. Saat ini, selain para kepala penjara pria dan wanita serta sekretaris orang-orang kepercayaan mereka, semua orang lainnya berpangkat kapten, sersan, atau letnan. Hanya sekitar 15 atau 20 yang naik pangkat menjadi wakil kepala sekolah, dan sekitar 5 orang lagi menjadi kepala sekolah. Butuh waktu, pelatihan, dan nilai kelulusan yang baik untuk maju. Ditambah lagi, Baimard masih terbilang muda. Dan jika bukan karena kenyataan bahwa beberapa orang di era ini mendapatkan pelatihan sejak usia 7 tahun, mereka mungkin belum mencapai tingkat kapten. Mayoritas masih letnan, perwira, dan sersan. Meskipun demikian, mereka telah berlatih keras dan berlatih dengan tekun untuk maju. Dan bagian dari pelatihan mereka juga melibatkan pengambilan misi. Serta membantu polisi atau tentara menangkap atau membawa tahanan kembali ke Baimard. Begitulah cara Baimard menangani dan melatih pengawalnya. Itu adalah cara mereka yang unik. Mi Chen melirik si pembunuh untuk terakhir kalinya sebelum berjalan kembali ke kendaraan. Dan saat dia berjalan, bawahan utamanya pun mengikutinya. Kapten Gunther. Kumpulkan mereka dan simpan di sektor transisi. Siap, Kepala Sipir. Kata Gunther sebelum berbalik untuk mengumpulkan semua orang. Wakil Kapten Cassandra, hubungi Departemen Kepolisian secepatnya. Kami membutuhkan mereka di sini sekarang. Di atasnya. Kapten Jake, beritahu Barak tentang situasi di sini.
Sekalipun kami sudah menangkap penyusup yang telah mengganggu mereka selama beberapa hari terakhir, kami tetap tidak boleh mengendurkan kewaspadaan. Mungkin masih ada orang lain yang bersembunyi di dalam kota. Jadi semuanya harus dirahasiakan sampai kita benar-benar bisa menangani situasinya. Iya, Kepala Sipir. Mi Chen kemudian menghubungi dua sekretarisnya, yang kadang-kadang bertugas menjaga penjara saat dia tidak ada. Tentu saja, ada saatnya dia pergi menjalankan misi bersama salah satu dari mereka dan meninggalkan yang lain untuk menjaga penjara. Dia memiliki 3 sekretaris, Winnie, Benny dan Nate. Mereka adalah tangan kirinya dan tangan kanannya di penjara dan melakukan segala sesuatunya sebagaimana mestinya. Benny tidak ada saat itu karena dia sedang menangani tugas tertentu pada siang hari. Jadi hanya ada Winnie dan Nate. Asisten Kepala Winnie. Setelah inspektur polisi menemukan paspor mereka, melihat hotel tempat mereka menginap, dan bahkan memeriksa barang bawaan mereka di pelabuhan, saya perlu kalian berdua untuk meneliti kembali informasi tersebut dengan benar. Sesuai amanat undang-undang, sekalipun mereka datang langsung ke rumah kita, polisi tetap perlu menganalisis, mengumpulkan informasi, dan mengusut tuntas masalah tersebut sebelum menjatuhkan hukuman. Dan setelah laporan masuk, Anda akan bekerja dengan para prajurit untuk mengumpulkan informasi di luar tentang organisasi mereka. Jangan khawatir. Mereka akan memecahkan dan akhirnya menghancurkan kacang-kacangan. Jadi Anda harus siap saat itu. Saya harap semua dokumen mengenai masalah ini diselesaikan secepatnya. Winnie mengangguk, tidak masalah, Kepala Polisi. Bagus. Asisten Kepala Sipir Nate. Anda akan fokus pada pemeriksaan dan pengawasan para tahanan dengan benar. Seperti yang Anda ketahui, mereka terlalu berbahaya untuk ditempatkan di sel tahanan di kantor polisi. Jadi kami akan menahan mereka di sektor transisi sampai hari penghakiman, saat mereka akan dijatuhi hukuman dan ditempatkan di sektor berbeda di sini. Sementara itu, polisi akan datang ke penjara setiap hari untuk menginterogasi mereka. Dan saya harap Anda membantu dengan segala cara yang memungkinkan. Meskipun kita tidak menyakiti tahanan selama interogasi, ada banyak cara untuk menguliti kucing. Itulah sebabnya aku menugaskanmu untuk melakukan ini. Nate mengangguk dan membetulkan kacamatanya, Kepala Polisi, serahkan saja padaku. Aku akan membuat mereka bernyanyi sebentar lagi. Itulah yang ingin saya dengar. Sekarang saya akhirnya bisa tidur. Bajingan ini membuatku terjaga sepanjang siang dan malam selama beberapa hari terakhir. Aku sungguh ingin meninju wajah mereka atas semua perbuatan mereka. Karena itu, jangan repot-repot menungguku besok. Saya mau li. Sekarang minggirlah dari hadapanku. Kepala penjara itu memang pemarah. Tapi siapa yang bisa menyalahkannya? Semua orang punya giliran jaga tetap beberapa hari terakhir ini, tapi kepala penjaga punya giliran jaga ganda dan hanya tidur paling banyak 3 jam sehari. Kasihan dia. Dan begitu saja, para pembunuh itu ditangkap. Namun, sementara segala sesuatunya tampak tenang di permukaan, jauh di benua yang sama sekali berbeda, masalah tampaknya kembali muncul dari dalam tanah. Kekaisaran Dafaren, benua Veinita. Di dalam aula yang sangat megah, beberapa orang berkumpul di sana secara dadakan. Aula itu sendiri adalah sesuatu yang jauh lebih megah daripada aula kerajaan manapun di benua Paino. Kecuali Baimar, tentu saja. Tempat itu meneriakkan kekuasaan, kekayaan, dan segala hal yang menjadi milik orang kaya. Garis-garis artistiknya yang unik dan definisi yang indah membuat seluruh aula tampak seperti lukisan bergerak. Dan di dalam aula, di atas singgasana yang megah, duduk seorang pria berusia 48 tahun yang auranya benar-benar menyelimuti ruangan, membuatnya terasa suram alih-alih cerah, seperti yang terpancar dari desainnya. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Pria itu berbahaya, dan siapapun yang berakal sehat akan menjauh dari jalannya semampu mereka. Mereka yang berlutut gemetar karena tekanan yang mereka rasakan. Seluruh inti mereka berubah menjadi es, karena mereka merasa seperti telah terjun ke perut monster laut dalam. Banyak yang berdoa dalam hati memohon belas kasihan surga dengan harapan surga akan secara ajaib menyelamatkan mereka dari apa yang akan terjadi. Apa yang harus mereka lakukan sekarang? Alexander Lockhart, Raja Dafaren yang agung saat ini, menatap dengan tenang ke arah orang-orang bodoh yang gemetar di hadapannya. Tetapi meskipun wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun, semua orang tahu bahwa dia sedang marah. 2 tahun dan beberapa bulan yang lalu, aku meminta tuanmu, putraku yang kelima, Pangeran Sky. Dan kalian semua menyerahkan kepada saya beberapa surat yang ditulisnya, yang mengatakan bahwa dia akan pergi untuk urusan bisnis. Karena dia tidak menjelaskan secara rinci tugas apa yang dimaksud, saya tanya pada kalian semua, dan kalian bilang tidak tahu. Baiklah. Mungkin Anda tidak melakukannya. Jadi saya biarkan setahun penuh berlalu karena saya tidak tahu persis di mana lokasi tugas bisnisnya ini.
Sekarang, meskipun saya tahu dia tidak melakukannya. Mari kita asumsikan bahwa dia memilih untuk melakukan perjalanan ke kota-kota pesisir terjauh, keduanya berada di ujung terjauh Kekaisaran Davaren. Perjalanan itu akan memakan waktu paling sedikit 6 bulan dengan menunggang kuda. Jika mereka bergerak pada jalur yang lurus dari satu ujung kekaisaran ke ujung lainnya. Dan jika ia tertunda karena cuaca buruk, musuh, menggunakan rute yang lebih jauh, dan sebagainya. Ia mungkin menghabiskan waktu tambahan 3 bulan di rute tersebut, meskipun seharusnya kurang. Lagi pula, jika ia membutuhkan bantuan, yang harus ia lakukan hanyalah pergi ke kota mana saja, dan para bangsawan tidak akan berani menolaknya. Namun demi keraguan, anggap saja perjalanan misteriusnya ini memakan waktu perjalanan selama 9 bulan. Dan mungkin tambahan lagi, 3 bulan baginya untuk menjalankan bisnisnya, sehingga menjadi setahun. Jadi, dengan semua itu, mengapa dia tidak membalas suratku? Ini adalah ibu kota Davaren yang berada di pusat kekaisaran. Jadi, bukankah waktu yang dibutuhkan agar surat itu sampai kepadaku, seharusnya dikurangi setengahnya? Dan karena dia dapat menggunakan pembawa pesan ekspresif dari serikat pesan, maka seharusnya tidak ada penundaan seperti itu. Sebenarnya, 3 atau 4 bulan setelah dia menyelesaikan urusannya, saya seharusnya menerima suratnya. Jadi, di mana itu? Bam! Para pria yang berlutut gemetar ketakutan ketika keringat membasahi punggung mereka. Beberapa orang hampir mengompol. Tekanan dari aura pembunuhnya terlalu mencekik. Alexander bangkit dari singgasananya, berjalan anggun, dan perlahan berjalan mendekati orang-orang yang menggigil sambil menyipitkan matanya dengan berani ke arah mereka. Dari ekspresimu, apa yang disebut sebagai tugas bisnis anakku tidak berada dalam wilayah Kekaisaran Davaren, kan? Orang-orang yang ketakutan itu berhenti sejenak sebelum menggelengkan kepala perlahan-lahan. Oh, jadi tidak ada di sini. Hahaha. Berani sekali. Bagus, bagus, anak baik. Beranikah kau menipu ayahmu sejauh ini? Heh. Benua Veinita hanya memiliki 2 kerajaan. Davaren dan Lingingberg. Jadi, apakah tugasnya ada di Lingingberg? Melihat ekspresi pria-pria yang berlutut di hadapannya, hati Alexander hancur. Kalau dia tidak berada dalam satu-satunya 2 kerajaan di Veinita, bukankah itu berarti dia meninggalkan benua itu tanpa sepengetahuannya? Bajingan. Memotong. Darah menyembur ke wajahnya saat ia menyerang dengan busur, tubuh tanpa kepala ada di hadapannya. Bam! Tubuhnya jatuh berlutut, lalu ambruk. Orang-orang lain yang ketakutan merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dunia iblis yang lebih rendah dari dunia sebelumnya. Pendek kata, beberapa di antara mereka bahkan merasa lehernya sakit setelah melihat rekan mereka terjatuh. Mereka tidak meneteskan air mata, tetapi ingin menangis. Namun Alexander tidak peduli. Dia sangat marah. Putranya meninggalkan benua itu selama 2 tahun dan beberapa bulan, dan dia tidak mengetahuinya. Yang paling membuatnya jengkel adalah selama ini dia hanya mengejar hal yang sia-sia di seluruh kekaisaran. Alexander melirik orang yang berdiri di dekatnya sambil menggigil kedinginan, mulailah bicara. Iya, Yang Mulia. Alexander mendengarkan dengan tenang tanpa ekspresi di wajahnya. Namun dalam hati, kemarahannya telah padam, meninggalkan dia terkejut, bangga, dan bahkan sedikit gembira. Jadi maksudmu dia berencana memberiku kejutan dengan berita itu setelah dia menikahinya? Iya, Yang Mulia. Rencananya adalah untuk menikahinya, memerintah Carona dan memperluas pengaruh Veinita. Yang Mulia Sky berkata bahwa sudah terlalu lama, kami sebagai Vei telah ditindas oleh Mor padahal kami hampir sama kuatnya dengan mereka. Jadi dia berencana untuk perlahan-lahan memasuki benua Paino, menciptakan sejarah bagi Veinita. Alexander mendengarkan sambil berpikir keras. Analisis Sky tepat. Lagi pula, jika Morgani mendapat nilai 10/10 sebagai standar pengembangan, Veinita dapat dinilai sebagai 8/10, sedangkan benua Paino mendapat nilai 5/10. Mereka sungguh terbelakang dan biadab. Desain bangunan, teknologi, arsitektur, pengobatan, dan masih banyak lagi yang mereka miliki hanyalah kuno. Jadi mengapa tidak menerobos dunia mereka dan mulai membangun kekuatan untuk mengambil alih? Seperti yang diharapkan dari putranya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Alexander Lockhart. Atau banyak orang memanggilnya, Sander the Great, saat ini sedang berada di awang-awang karena gembira. Dan banyak dia mendengar, semakin gembira dia. Anak laki-laki itu pintar. Hanya untuk memastikan tidak banyak orang di Veinita yang mengetahui kepindahannya di Carona, dia telah melakukan banyak hal sebelum berlayar. Namun tentu saja takdir juga membantunya. Benua Paino sendiri terlalu terbelakang, yang tampaknya menjadi peluang bagus bagi para pedagang untuk melihat barang dagangan mereka di sana. Tetapi masalahnya ialah jika dibandingkan dengan kontainer Paino, Veinita jauh lebih dekat dengan banyak kelanjutan terbelakang lainnya seperti kelanjutan Tenola, Omania, dan Zol.
Selain Veinita, perdagangan dalam 4 benua ini lebih mudah dilakukan. Mengapa? Karena tidak banyak bajak laut di sana. Di sekitar perairannya yang tenang, sekali atau 2 kali, seseorang dapat bertemu bajak laut, tetapi tidak seburuk ketika mencoba melewati perairan benua Paino. Para bajak laut di sekitar mereka tidak mempunyai organisasi apapun, beroperasi secara individu, dan jumlahnya sangat sedikit karena kekaisaran terus-menerus memburu mereka. Ditambah lagi, tidak banyak pulau di sekitar benua ini, jadi sebagian besar calon bajak laut melarikan diri untuk bergabung dengan organisasi bajak laut di Morgani. Tapi itulah kenyataannya. Ketika melihat peta, di sekitar Morgani, menelusuri perairan terbuka yang luas di bagian tengah, dan akhirnya bergerak di sekitar benua Paino. Organisasi bajak laut secara diam-diam mengklaim seluruh wilayah perairan tersebut. Jadi bagaimana mungkin pedagang tidak berkecil hati? Yang paling menyebalkan adalah organisasi bajak laut memungut biaya untuk melewati perairan. Jika Anda tidak membayar, maka setiap bajak laut yang Anda temui akan menyerang Anda tanpa henti. Singkatnya, di sepanjang perjalanan, seseorang mungkin akan bertemu dengan total 15 armada bajak laut yang berbeda, yang harus mereka lawan atau bayar. Namun bagaimana mereka bisa tetap aman saat berlayar di perairan? Mudah. Mereka harus pergi ke Morgani untuk mendapatkan dokumentasi dari markas bajak laut. Bahkan dia, seorang bangsawan Veinita, diminta membayar biaya ini juga. Tetapi apa yang terjadi jika ini adalah pertama kalinya seseorang pergi ke Morgani? Kalau begitu, sayang sekali. Tidak seperti perjalanan dari Veinita ke benua Paino, di mana seseorang mungkin bertemu dengan 15 kru bajak laut yang berbeda, dalam perjalanan ke Morgani, seseorang mungkin bertemu dengan 40 atau lebih. Artinya mereka harus membayar setiap orang yang mereka lihat sejumlah uang tetap agar bisa lewat. Dan ketika mereka sampai di markas bajak laut, mereka harus membayar biaya tahunan, biaya 2 tahunan, dan seterusnya. Yang merupakan harga yang lumayan mahal. Dari sana, mereka akan memperoleh dokumentasi yang mengatakan bahwa bajak laut tidak boleh mengambil apapun dari mereka saat mereka bepergian. Namun disinilah letak kendalanya. Dokumen itu hanya menyelamatkan mereka jika mereka pergi ke Morgani atau kembali ke Veinita dari Morgani. Jika mereka ingin pergi ke benua Paino, mereka juga memerlukan dokumentasi untuk itu. Dan jika seseorang dari Paino ingin pergi ke Veinita, mereka juga harus melakukan perjalanan yang panjang dan menyakitkan ke Morgani dan mendapatkan izin dokumentasi individu untuk Morgani dan Veinita. Itu semua adalah penipuan besar yang hanya menguntungkan Morgani. Lagi pula, proporsi tertentu dari apa yang terkumpul diputuskan dan dikirim kepada para raja dari ketiga kerajaan di Morgani. Ketiga kerajaan tersebut bertindak seperti tuan tanah bagi organisasi bajak laut yang tinggal di Morgani. Dan Morgani pun tumbuh semakin kaya, kuat, dan lebih baik, sementara Paino dan Veinita tetap tinggal di bawah. Dahulu kala, mereka juga ingin mengenakan pajak pada orang-orang, tetapi hal itu menjadi bumerang ketika organisasi bajak laut menindas mereka. Perubahan di Morgani jauh lebih besar daripada yang dapat dibayangkan banyak orang di benua Paino. Hampir semua jalan, bahkan di desa-desa, terbuat dari batu. Yang membuat perjalanan darat menjadi jauh lebih cepat. Gubuk-gubuk ranting dan rumput konyol yang memenuhi banyak wilayah di sekitar benua Paino hampir tidak ada di Morgani. Lebih dari 300 tahun yang lalu, bangunan rumah tersebut dilarang, dan semua orang ditugaskan untuk membangun rumah, sesuai dengan instruksi dari para arsitek. Para raja ingin Morgani selalu berdiri di atas benua lain, jadi mereka melakukan banyak hal untuk mengubah penampilan luar benua tersebut. Tentu saja, masih ada kemiskinan dan orang-orang yang kelaparan. Namun mereka tidak peduli. Asalkan orang-orang itu tidak memiliki penyakit yang dapat menyebarkan wabah, apa hubungannya dengan mereka? Meskipun demikian, mereka masih lebih baik keadaannya dibandingkan petani lain di benua lain, yang membuat mereka sedikit bahagia dan puas menjadi morg. Sebab meskipun perubahan rumah dilakukan karena alasan keserakahan, orang harus mengakui bahwa rumah baru menurunkan angka kematian selama musim dingin secara signifikan. Dan dengan jalan yang bagus, beberapa hal pun menjadi lebih mudah. Perlu diketahui bahwa sejak awal, Morgani selalu berada beberapa dekade dan abad lebih maju daripada dua benua lainnya. Dahulu kala, sejak awal ketika kelompok Morg pertama meninggalkan Morgani untuk menetap di benua lain. Mereka yang pergi bekerja sama dengan penduduk asli untuk melawan banyak binatang buas di daratan dan mengamankan lebih banyak wilayah untuk tempat tinggal manusia. Dan sementara itu terjadi, Morgani, yang telah mengatasinya, sedang dalam perjalanan berbeda untuk menjadikan benua itu megah. Seiring berjalannya waktu, benua-benua lain pun menyusul, tetapi Morgani jauh lebih maju. Mereka adalah pengubah permainan dan penentu tren. Veinita jauh lebih maju dari benua Paino karena ukurannya yang lebih kecil jika dibandingkan dengan benua Paino.
Dan mereka yang berada di benua Paino menderita, berhadapan dengan monster-monster raksasa yang menghancurkan dan memusnahkan apapun yang mereka bangun seiring berjalannya waktu. Beberapa hewan telah punah akibat ulah mereka ribuan tahun lalu. Mereka benar-benar tertinggal. Dan begitulah pesanannya. Dengan cara tertentu, Morgani juga mengendalikan lautan, karena pesan rahasia apapun dapat diambil atau direbut oleh para bajak laut jika mereka sudah memiliki informasi tentangnya. Dan dengan semua yang terjadi, tidak banyak yang bepergian ke benua Paino. Namun bagi mereka yang pergi, Sky menggunakan cara lain untuk menghentikan mereka. Berpikir jika dia benar-benar pindah, Alexander tidak bisa lebih bangga lagi. Jadi apakah ini berarti putranya kini berada di tahta Caronia? Anak baik. Alexander bangga pada Sky. Anak laki-laki itu benar-benar berusaha keras dalam masalah ini. Perlu diketahui bahwa dengan semua gangguan dari bajak laut dan dokumentasi yang dibutuhkan di setiap langkah, banyak pedagang dan pelancong sangat enggan untuk melakukan perjalanan menuju benua Paino. Tentu saja, mereka tidak merasa bersalah menerima segala macam pelecehan saat pergi ke Morgani. Dalam pikiran mereka, hal itu sepadan karena Morgani jelas lebih unggul, dan barang-barang di sana tidak diragukan lagi merupakan kelas 1. Jadi tidak diragukan lagi, pergi ke Morgani adalah suatu keharusan jika seseorang adalah pedagang karena mereka dapat membeli dari sana dan menjual di Veinita dan benua terbelakang lainnya di sekitar mereka. Tetapi pergi ke benua Paino untuk menjual barang yang lebih sedikit sepertinya sia-sia karena mereka bisa menjualnya ke benua lain di sekitarnya. Tentu saja, jika ada barang baru yang ditawarkan benua Paino, mereka akan bergegas mendapatkannya. Tapi benarkah? Mungkinkah benua Paino memiliki sesuatu yang baik? Lucu sekali. Kelihatannya seperti buang-buang waktu. Tentu saja, segelintir pedagang masih memutuskan untuk pergi ke benua Paino dan memeriksanya. Dan disitulah Sky turun tangan. 3 tahun dan 8 bulan yang lalu, saat dia mendapatkan potret Penelope, dia langsung melakukan perjalanan ke Morgani untuk memesan organisasi bajak laut. Itu benar. Dia membayar sejumlah uang yang sangat besar kepada para bajak laut, yang secara diam-diam dia curi dari kas kerajaan saat ayahnya sedang bepergian. Untuk apa yang diinginkannya, tidak ada cara baginya untuk membayar tagihannya, bahkan dengan statusnya sebagai pangeran. Tetapi istana kerajaan memiliki 2 harta karun utama, satu di dalam istana itu sendiri dan satu lagi disimpan secara rahasia di dalam gunung berumput di belakang seluruh istana. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa itu ada, kecuali Alexander dan beberapa orang lainnya. Kalau bukan karena penemuannya saat dia berusia 13 tahun, dia tidak akan pernah tahu kalau di sana ada perbendaharaan harta karun. Meskipun demikian, tempat itu masih dijaga ketat. Semua orang berasumsi bahwa penjagaannya sangat ketat, karena orang dalam mungkin bisa menyelinap masuk ke dalam istana dari sana. Namun mereka salah. Saat ia masih muda, para pembunuh dan ribuan musuh membombardir istana. Dan di tengah kekacauan itu, dia dan ibunya serta beberapa orang lain menggunakan salah satu dari banyak terowongan rahasia. Terowongan itu semuanya terbuat dari batu dan kayu yang menopang rangkanya, di bawah tanah. Namun saat berlari, ibunya merasa sangat lelah dan memutuskan untuk beristirahat di samping. Dia memegang salah satu tempat obor yang terpasang di dinding dan entah bagaimana menyebabkan dinding itu berputar. Itu benar. Dia telah membuka baut mekanisme di sisi lain dinding. Tentu saja, dia juga melakukan hal yang sama, dan begitu saja, mereka menemukan sesuatu yang tampak seperti terowongan terbengkalai. Mereka menelusurinya dan akhirnya mencapai sebuah ruangan seluas gabungan bangunan 2 lantai. Dan semuanya penuh dengan harta karun. Itulah rahasia kecil mereka, dan mereka selalu menyelundupkan uang kapanpun mereka membutuhkannya. Bagaimanapun, Sky menggunakan seluruh minti untuk menyelinap sebanyak mungkin dan akhirnya melarikan diri, segera membawa hartanya ke kapalnya. Dari sana, ia mendengar langsung ke organisasi bajak laut di Morgani. Adapun permintaannya, mahal namun jelas. Dia membayar para bajak laut untuk menghentikan pedagang atau orang-orang dari Veinita yang mencoba menuju benua Paino. Saat itu ia banyak mengalami kegagalan dari saudara-saudaranya yang juga berusaha saling membunuh untuk memperebutkan tahta. Akan tetapi, apapun yang mereka lakukan atau seberapa besar rencana yang dibuatnya, ayahnya bersikeras memberikan tahta kerajaan kepada saudara keduanya. Jadi saat dia melihat potret Penelope, sebuah ide baru muncul dalam benaknya. Dan untuk memastikan keberhasilannya, ia harus merahasiakan semuanya sampai ia berhasil. Kalau tidak, mereka juga akan berebut untuk mendapatkan yang satu ini. Jadi dia menyuruh para bajak laut menjauhkan semua orang dari Veinita. Permintaannya mahal karena, tidak seperti orang lain yang biasanya menghadapi skenario seperti itu selama beberapa hari atau paling lama sebulan, ia meminta pemblokiran selama 4 tahun.
Setelah ia naik tahta, ia masih memerlukan waktu untuk memantapkan kedudukannya, sekaligus memperkuat dirinya sebelum saudara-saudaranya mengetahuinya. Musuhnya banyak, dan dia butuh waktu. Namun seperti yang sudah ditakdirkan, kebetulan pada kurun waktu itulah barang-barang Baimardian mulai beredar di sekitar benua Paino. Dan banyak sekali pedagang dari Veinita yang masih belum tahu. Takdir sungguh suatu hal yang aneh. Tanpa menyadarinya, Sky telah melindungi penduduk Paino dari bahaya lain. Dan kini, bulan Januari mendatang akan menandai berakhirnya kesepakatannya dengan para bajak laut, yang mengizinkan siapapun untuk lewat jika mereka memiliki dokumentasi atau bersedia membayar semua kru bajak laut yang mereka temui di sepanjang jalan. Tetapi, setelah sekian lama dengan kekecewaan terus-menerus, akan butuh waktu lebih lama lagi bagi para pedagang dari Veinita untuk berpikir untuk mengunjungi Paino. Adapun orang-orang dari Morgani, mereka begitu sombong sehingga banyak di antara mereka yang bahkan tidak peduli untuk memikirkan benua Paino. Tentu saja, beberapa orang tetap pergi dan terkejut dengan apa yang mereka lihat dan bahkan memutuskan untuk pergi ke Baimar. Selain Carona, kekaisaran lain di Paino terlambat menerima barang-barang ini. Ambil contoh, penolakan mendiang Alek agar orang-orang masuk ke Baimart hingga setahun kemudian ketika ia mengetahui bahwa Baimart itu kaya. Dan bahkan fakta bahwa semua orang mengira itu adalah tempat tandus dan sepi membuat tidak seorang pun berpikir untuk pergi ke sana. Faktanya, butuh waktu yang cukup lama bagi orang selain orang Caronia untuk datang. Baru 2 tahun lalu barang-barang Baimart didistribusikan di sana. Itu pun belum semua daerah punya barangnya. Jadi hanya pedagang Morks, yang tiba sekitar musim semi tahun lalu, yang mampu melihat perubahan tersebut. Dan hanya untuk membeli dan mengirim semuanya kembali ke benua mereka melalui laut akan memakan waktu berbulan-bulan. Bicarakan lebih sedikit tentang masalah ini yang beredar dengan baik hingga mencapai telinga para penggerak dan pengambil keputusan di Morgani. Faktanya, butuh waktu lama bagi monark di sana untuk tahu dan merasa terancam bahwa ada benua lain yang mencoba mengalahkan mereka. Semua ini menguntungkan benua Paino. Sebenarnya, meskipun para pedagang berada di depan, orang-orang yang paling mungkin menyebarkan berita kepada tokoh-tokoh berpengaruh di Morgani adalah mereka yang berasal dari Art Society. Masa depan akan penuh kekacauan. Sky telah merencanakan segalanya dan mengikutinya. Setelah menggunakan 1 tahun dan 8 bulan untuk bola-bali antara Morgani dan Veinita, dia mengumpulkan dirinya di Davaren untuk sementara waktu. Selama di sana, ia menyelesaikan bisnis dan urusan yang tertunda selama beberapa bulan sebelum akhirnya berlayar lagi, menghabiskan 6 bulan lagi di laut sebelum mencapai Carona pada musim panas tahun lalu. Namun siapakah yang menyangka bahwa ia akan dipukuli oleh calon istrinya saat berada di Carona? Tentu saja, Alexander belum mengetahui bagian ini dan hanya senang dengan perencanaan cermat putranya. Setelah dipikir-pikir lagi, putranya benar. Sudah saatnya Veinita berdiri lebih tinggi dari Morgani. Sudah cukup. Tetapi di samping itu, hal lain yang membuatnya gembira adalah bahwa putranya akhirnya menikah dengan seseorang yang sepadan dengan kelasnya. Sky sudah memiliki 2 selir, bukan istri. Alexander setuju dan menganugerahkan pernikahan itu kepada mereka untuk mengawasi beberapa menterinya yang paling licik di sekitarnya. Itu hanya untuk alasan politik. Akan tetapi, meskipun Sky juga menikah dengan menantu perempuan barunya dari Caronia, Penelope, karena alasan politik, Alexander tidak memiliki masalah dalam menjadikannya istri sah pertama Sky. Padahal, menempatkannya pada posisi itu akan menimbulkan kecemburuan di kalangan istri-istri lainnya, yang sejatinya adalah putri-putri bangsawan kelas atas yang kaya raya. Dalam pikirannya, dia sudah mulai menggunakan Penelope sebagai pion catur untuk bersekongkol melawan dan mengeksekusi keluarga para menteri tersebut. Tentu saja, pertama-tama dia harus memikirkan cara agar dia bisa ditempatkan secara permanen di kerajaan Davaren untuk melakukannya. Mungkin dia bisa saja membuat tradisi palsu, yang menyatakan bahwa dia harus tinggal di Davaren setidaknya selama 3 tahun setelah menikah. Dan dalam waktu itu, ia akan menyalakan api kecemburuan di antara para wanita, dan sisanya adalah sejarah. Semua wanita pasti ingin menyenangkan suaminya, maka dia akan dengan mudah menyetujuinya, bukan? Dia telah lama mencari cara untuk menjatuhkan mereka tetapi tampaknya selalu menemui jalan buntu. Namun sekarang, tampaknya keberuntungan kembali tersenyum kepadanya. Hahaha. Para kesatria yang menggigil itu tersenyum pahit ketika mereka melihat suasana hati Alexander yang tenang namun gembira. Tentu saja, mereka berbohong tentang Sky melakukan semua ini untuk Yang Mulia Alexander dan rakyat Viets. Yang pasti, Pangeran Sky melakukan semua ini untuk dirinya sendiri. Tetapi dalam situasi ini, berbohong adalah cara terbaik karena tampaknya dapat menenangkan amarah Yang Mulia. Semakin marah Yang Mulia, semakin dekat mereka dengan kematian. Lihat saja tubuh tanpa kepala di lantai. Meskipun mengatakan kebenaran, mereka menambahkan beberapa kebohongan untuk mempermanisnya.
Apapun untuk bertahan hidup. Hanya saja apa yang hendak mereka katakan selanjutnya membuat mereka sedikit takut. Bagaimana mereka mengatakannya agar Yang Mulia Sky tetap memiliki kehormatan? Salah satu ksatria yang melayang itu menarik napas dalam-dalam karena takut. Yang Mulia. Pangeran Sky melakukan semua ini dengan harapan dapat mengejutkan Anda setelah naik tahta. Namun, tampaknya dia tidak diterima di Carona. Lebih khusus lagi, wanita bernama Penelope itu benar-benar barbar. Alexander membeku, apa maksudmu? Yang Mulia, beberapa bulan yang lalu, Kapten Hado kembali dan membawa beberapa ksatria lagi dan menjelaskan situasinya secara singkat. Singkatnya, wanita itu menolaknya dan mengatakan dia tidak sekelas dengannya. Apa, mereka belum menikah? Dia bilang kita, orang Viet, tidak sekelas mereka. Beraninya dia menolak anakku. Apakah dia terlalu bodoh? Atau apakah dia belum pernah mendengar tentang kita? Para kesatria menggelengkan kepala tanda menyangkal, Yang Mulia, katanya dia pernah mendengar tentang kami. Namun tampaknya dia tidak peduli. Pada hari mereka tiba di ibu kota, dia memaksa Pangeran Sky untuk berduel dengan 5 pria sekaligus. Dan ketika dia melihat bahwa dia menang, dia mengeroyoknya dan melemparkannya keluar istana ke jalanan seperti pengemis. Ledakan. Alexander meledak marah. Dia tidak pernah merasa terhina seperti itu seumur hidupnya. Orang rendahan dari Paino berani meremehkannya. Konyol. Napas Alexander menjadi lebih berat saat dia memikirkan hinaan yang dihujaninya oleh orang-orang di benua yang lebih rendah. Kalau mereka benar-benar tidak mau menatapnya, maka dia hanya perlu memaksanya. Sekarang, yang diinginkannya hanyalah membunuh Penelope. Lupakan tentang menjadi menantu perempuan. Gadis seperti itu tidak layak. Kamu. Anda bilang para perompak hanya akan mengizinkan anak saya menyeberang. Iya, Yang Mulia. Yang Mulia Sky memberi mereka daftar 15 nama potret ajudannya yang diizinkan menyeberang. Dan para ajudannya boleh membawa serta sejumlah orang yang mereka mau, kan? Iya, Yang Mulia. Berapa banyak pembantunya yang masih di Davaren? 4, Yang Mulia. Dan yang terdekat ada di wilayah resminya, 2 bulan dari sini. Oh. Apakah kesanakah kalian akan pergi sebelum anak buahku menangkap kalian? Iya, Yang Mulia. Ksatria yang sedang bercerita itu basah kuyup oleh keringat di punggungnya. Setidaknya dia berhasil menjaga martabat Sky. Kalau dia bilang bahwa Sky sendirian kalah dari seorang gadis, mungkin Yang Mulia malah akan marah dan dipenuhi dengan kebencian terhadap Sky. Dia mungkin juga menyalahkan Penelope untuk saat ini. Adapun Baginda setelah mengetahui kebenaran kejadian itu, mereka akan sampai di jembatan itu dan menyeberanginya. Prioritas mereka saat ini adalah bertahan hidup dan menatap hari berikutnya. Pangeran Sky tidak akan pernah mengakuinya, bahkan jika Penelope mengakuinya. Jadi ketika kedua belah pihak tetap pada cerita mereka yang sama, Yang Mulia tidak dapat berbuat apa-apa. Bagaimana dia bisa mempercayai musuh atas putranya sendiri, yang dia tahu merupakan seorang pendekar pedang jenius di Veinita? Jawabannya jelas. Yang Mulia, saya khawatir bukan itu yang terjadi. Pangeran Sky cukup murah hati untuk memberikan semua pecahan kacanya yang mahal kepadanya, tetapi dia mengatakan semuanya tetapi tetap menolak untuk menikah dengannya. Pecahan kaca sangat langka dan mahal sehingga hanya orang-orang yang sangat kaya yang memilikinya. Harta karun itu dikumpulkan dari pantai berpasir setelah badai petir hebat dan dilelang kepada penawar tertinggi. Kalau saja orang-orang di benua Paino melihat ini, mereka akan terkenang kembali pada masa ketika mereka juga berebut kepemilikan pecahan botol dan kaca yang ditemukan di tepi pantai berpasir. Namun bagi Alexander, ia langsung menambahkan sifat karakter lain pada Penelope yang barbar. Bagus, 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 bagus. Gadis yang serakah. Aku, Alexander Lockhart, belum mati dan dia berani mengeroyok anakku. Dengan cepat. Kamu di sana. Kirimkan kabar untuk Komandan Armstrong Pollard sekarang juga. Aku mau kepala wanita jalang itu. Iya, Yang Mulia. Dan tiba-tiba saja, badai tampak sedang menuju ke arah Carona. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan pada tanggal 7 Oktober Landon dan yang lainnya akhirnya tiba di rumah Baymar. Setelah pernikahan, mereka menghabiskan 5 hari lagi di Carona, 2,5 hari untuk pergi ke kapal, dan 2,5 hari lagi di laut. Dan sekarang, mereka kembali tepat di awal minggu kedua bulan Oktober. Bagus. Satu hal yang membuat Landon senang adalah semua orang sekarang menggunakan kapal Baymardian. Itu benar. Sekitar minggu ke tanggal 3 September orang sekarang dapat berpindah antara Arkadina, Terik, Baymar dan Carona sesuka mereka melalui kapal. Sekarang, ini adalah cara tercepat dan teraman untuk bepergian mengarungi lautan. Bajak laut mana yang berani menghentikan kapal? Meskipun itu adalah kapal pesiar, kapal itu masih memiliki satu keamanan yang tersembunyi di bawah. Ditambah lagi dengan kecepatannya, ia dapat menghindari kapal bajak laut yang mengandalkan orang-orang yang mendayungnya.
Bagi William dari Arkadina dan Mitchell dari Terik, ketika datang ke Carona, mereka berhasil sampai di sini begitu cepat berkat bantuan para prajurit. Perlu diketahui bahwa setiap 2 minggu dan kadang-kadang sekali setiap 3 minggu. Pesan antara semua raja disebarkan melalui prajurit Baimardian, memastikan bahwa para raja berkomunikasi satu sama lain. Faktanya, jika ada masalah besar yang terlalu sulit untuk ditangani, daripada mengirim seseorang menunggang kuda selama berbulan-bulan, itu hanya dalam hitungan minggu, dan mereka akan dapat memberitahu semua orang tentang bahaya yang akan datang. Tak ada cara lain. Mereka tidak memiliki telepon di kerajaan mereka. Dan mereka membayar biaya tahunan agar para prajurit dapat terus bepergian bola-balik pada misi rahasia tersebut. Lagi pula, surat-surat yang mereka tulis sangat rahasia dan tidak boleh jatuh ke tangan musuh. Bagaimanapun, William dan Mitchell ikut serta menyampaikan pesan terakhir dan sampai di pantai Carona. Dari sana, mereka menuju ke perkebunan Santa sesuai rencana. Dan tentu saja, mereka dikawal bersama anak buahnya ke ibu kota dengan menggunakan kuda dan kereta Santa. Namun sebelum meninggalkan kota pesisir, mereka segera memesan tiket kapal ke kerajaan mereka pada tanggal 5 September. Sesuai dengan rencana Landon. Jadi setelah pernikahan, mereka juga menghabiskan 5 hari di ibu kota Carona dan mengikuti Landon dan gengnya kembali ke kota pesisir. Dan ketika mereka tiba, Landon meninggalkan kota itu dengan kapal-kapalnya sendiri sementara mereka menghabiskan 1 malam lagi di tanah milik Santa sebelum akhirnya berangkat keesokan harinya dengan kapal-kapal yang telah dijadwalkan ke kerajaan mereka masing-masing. Mereka telah memiliki orang-orang yang menunggu mereka di kota-kota pesisir di kekaisaran mereka. Jadi mereka tidak perlu khawatir. Landon sangat gembira saat melihat beberapa kapal Baimardian di dermaga berlayar menuju berbagai kerajaan. Itu sungguh bagus. Sekarang dia kembali ke Baimard. Dan sementara Sky dan para tahanan dibawa pergi, dia punya masalah mendesak lain yang ada dalam pikirannya. Yang mulia, Anda kembali. Rasanya sudah sebulan sejak terakhir kali aku melihatmu. Iya, begitulah. Senang bertemu denganmu juga, Tim. Kata Landon dengan senyum mengembang di wajahnya. Ini memang sudah lama sekali. Dia pertama kali berangkat menjalankan misinya sekitar tanggal 7 September. Dan sekarang dia kembali pada tanggal 7 Oktober. Itu sebenarnya sebulan. Namun siapakah yang harus disalahkan kalau bukan karena sistem yang bodoh itu? Tim begitu gembira melihatnya sehingga ia memeluknya sebentar dan menepuk punggungnya. Di antara mereka, meskipun usia mereka terpaut jauh, mereka memiliki persahabatan sejati. Yang mulia, Anda tiba tepat pada waktunya. Besok adalah hari yang dijadwalkan di mana mesin penjual otomatis dan mesin penukar uang akan diluncurkan, kata Time dengan penuh semangat. Hahaha. Dia sangat bahagia. Akhirnya, semua yang telah mereka kerjakan dengan keras untuk dibuat akan dirilis sekitar bulan Oktober ini. Di matanya, bulan ini sekarang tampak seperti bulan yang penuh berkah. Tentu saja, mereka harus meluncurkan semuanya sebelum Halloween. Landon pun senang. Bagus sekali, Tim. Itu bagus. Jadi sampai saat ini, sudah ada berapa banyak perusahaan yang memesannya. Tim membuka laci, mengeluarkan laporan buklet, membalik beberapa halaman sebelum memberikannya kepadanya. Lihatlah ke sini, Yang Mulia. Untuk memulainya, sesuai rencana, pada tanggal 10 September kami mengadakan pameran tampilan produk untuk banyak perusahaan dan tempat usaha di Baimard. Di sana, kami menjelaskan kelebihan dan kekurangan memiliki hal semacam itu di tempat usaha mereka. Seperti di akademi, di mana antrean di kafetaria sangat padat selama jam sibuk. Mesin penjual otomatis dapat meringankan salah satu hal itu. Setelah memperluas cakupan dan menunjukkan kepada mereka cara mengambil makanan dan barang lainnya dari mesin, banyak orang langsung tertarik dan kagum terhadapnya. Tim masih ingat ekspresi terkejut dan terpesona semua orang hari itu. Ada banyak barang di Baimard seperti TV, mesin fotokopi dan sebagainya. Namun, tidak pernah ada yang seperti mesin penjual otomatis. Itu sungguh unik dan mencengangkan. Selain kehebatannya, yang membuat mereka lebih tertarik untuk mendapatkannya adalah karena presentasi singkat tentang fungsinya. Ya, waktu adalah uang. Kadang-kadang, orang bangun terlambat, berencana untuk makan dalam perjalanan ke tempat kerja atau kelas. Namun jika antreannya panjang, mereka harus mengurungkan rencana dan menjalani hari dalam keadaan lapar hingga waktu istirahat tiba. Namun kini, mesin penjual otomatis telah hadir dan dapat menyajikan makanan yang disiapkan dan dikemas dengan hati-hati, minuman, makanan yang dimasak dalam microwave seperti ramen dalam cangkir, dan bahkan beberapa barang kebutuhan pokok seperti telur, sikat gigi, dan sebagainya. Ini bagus jika seseorang menginginkannya lebih awal sebelum toko dibuka. Bahkan pada hari libur ketika toko-toko tutup, ini dapat menyelamatkan banyak orang yang lupa membawa beberapa barang penting. Landon juga berpikir begitu.
Lagi pula, sebagai manusia bumi, dia, lebih dari siapapun, tahu manfaat memiliki mesin penjual otomatis. Ia juga membahas dan menyetujui lokasi 7 street di mana para pelaku bisnis juga dapat menempatkan mesin penjual otomatis mereka. Meskipun ia sangat mengagumi deretan mesin penjual otomatis di pinggir jalan Tokyo, Jepang. Ia tidak ingin kotanya menjadi padat, jadi ia secara strategis memilih lokasi yang tampak sedikit membosankan sehingga desain warna dari mesin penjual otomatis dapat mencerahkan kota tersebut. Menempatkannya di mana-mana dapat merusak keindahan kota. Namun yang disukainya adalah berbagai hal yang bisa didapatkan dari mesin penjual otomatis, yang terkadang seperti penabung. Mulai dari payung untuk musim semi hingga kaos kaki, sup kalengan dan kacang-kacangan, baterai, pasta gigi, dan bahkan dasi bagi mereka yang lupa membawa dasi saat pergi wawancara atau rapat. Banyak barang kecil namun mendasar dapat ditaruh di dalam mesin penjual otomatis. Meskipun demikian, mereka yang ingin menempatkan mesin penjual otomatis di sana memerlukan izin pemerintah untuk melakukannya. Bagaimanapun, ketujuh jalan yang dipilihnya semuanya mengarah ke distrik komersial di sekitarnya. 2 akan berada di distrik C, 2 di distrik D, dan 3 di distrik G. Tujuan utamanya adalah menjaga kota itu tetap indah seperti sebelumnya, apapun yang dibuat. Meskipun kota itu memiliki gedung-gedung yang menjulang tinggi, namun kota itu tidak padat. Landon selalu menyukai bagaimana Singapura dan beberapa negara lain memadukan alam dengan bangunan yang tinggi dan menjulang. Bahkan beberapa tempat di Britania Raya memiliki akses ke kota-kotanya yang sangat luas namun modern. Di wilayah seperti Singapura dan banyak lainnya, setiap tempat terasa luas. Bahkan dengan semua teknologi dan gedung-gedung tinggi di sekitarnya. Jadi dia ingin terus mengembangkan Baymart sambil menjaga agar kotanya tetap nyaman dan tidak sesak. Itu adalah perpaduan sempurna keduanya. Itulah mimpinya. Namun jika suatu saat nanti akan dikelompokkan, biarlah terlihat seperti Malaga, Spanyol, atau lebih baik lagi. Landon tidak akan pilih-pilih di sini. Tim segera memberitahu Landon tentang semua hal yang terlewat sejauh ini. Besok, mesin penjual otomatis akan mulai dijual ke masyarakat. Yang mulia, 87% orang yang kami undang telah memesan mesin penjual otomatis untuk tempat usaha mereka. Selama 2 minggu terakhir ini, kami telah mengirimkan mesin-mesin itu kepada mereka, jadi besok, mesin-mesin itu akan berada di akademi-akademi, toko-toko, gedung-gedung pemerintahan, dan banyak tempat lainnya. Bahkan kebun binatang juga memesan beberapa, dan taman juga memesan beberapa untuk stafnya. Barak juga mengirimkan pesanan, dan mengirimkan desain mesin penjual otomatis mereka. Singkatnya, beberapa orang terpilih memilih untuk menyesuaikannya sendiri. Landon memijat dagunya sambil berpikir keras sambil mengangguk. HMHM. Itu bagus. Namun saat ini, saya hanya ingin tahu satu hal. Bagaimana dengan pedagang internasional non-Baymardian? Tim memandang Landon dan tersenyum. Yang mulia, saya tahu Anda akan bertanya tentang itu. Sesuai rencana, kami juga siap menghadapinya. Mesin penjual bertenaga surya semuanya siap digunakan. Mata Landon berbinar. Bagus. Bagus sekali. Di bumi, ada banyak mesin penjual otomatis bertenaga surya. Tetapi yang paling menonjol adalah yang digunakan oleh Coca-Cola. Mereka kadang-kadang ditemukan di pantai, di luar resort, dan sebagainya. Mereka memiliki panel surya yang terpasang di bagian atas mesin penjual otomatis. Landon ingin banyak orang di sekitar benua Paino juga menikmati mesin ini. Faktanya, pemilik bisnis mungkin mendapat lebih banyak keuntungan dengan memasang ini di luar toko mereka sekarang. Adapun masalah penyimpanannya. Dari sudut pandang manapun, mencuri uang darinya butuh waktu. Dan hanya mereka yang memiliki kuncilah yang dapat membuka kompartemen tempat uang itu berada. Tentu saja, seseorang selalu dapat menghancurkan mesin penjual otomatis. Namun apakah orang akan melakukannya di siang bolong, saat mesin berada di luar toko dan ada staf toko yang mengawasinya? Tidak mungkin. Dan pada malam hari, mesin-mesin itu dapat dibawa kembali dan dikunci. Perlu diketahui bahwa sejak terciptanya produk Baymardians, banyak bisnis telah belajar dengan susah payah dan meningkatkan keamanan mereka. Ketika kasur dan bahkan bantal keluar, banyak toko kayu dibobol dan dirampok. Beberapa bahkan terbakar secara tidak sengaja. Dengan itu, mereka mulai merombak toko mereka dengan pintu batu dan besi. Dan ketika Baymardian mengunci dengan alarm, mereka bahkan lebih senang. Beberapa orang meminta pandai besi untuk membuat pintu logam yang membutuhkan hingga 20 kunci. Jadi setiap 3 atau 4 inci pada pintu, akan ada ruang di mana mereka dapat memasang kunci. Dan mereka mendapat 20 kunci alarm Baymardian yang paling tebal dan mengunci pintu mereka. Tapi itu belum semuanya. Di dalam pertokoan, Manny juga membuat pintu-pintu berjeruji seperti ruang bawah tanah.
Jadi setelah membuka pintu utama, mereka masih perlu membuka pintu-pintu berjeruji juga. Lagi-lagi karena munculnya petugas polisi yang berpatroli di area tersebut siang dan malam, angka kejahatan pun turun drastis. Meski begitu, tidak semua orang menaikkan level toko mereka. Jadi Landon tahu bahwa hanya mereka yang merasa benar-benar dapat melindungi barang-barang mereka yang akan membeli mesin penjual otomatis. Anehnya, setelah tim berbicara dengan beberapa pedagang yang datang ke sini, mereka memesan beberapa mesin penjual otomatis dalam jumlah besar. Tentu saja, butuh waktu bagi pedagang internasional untuk menyadarinya. Tapi itu tidak akan menjadi masalah. Mengapa? Karena semua kapal pesiar pasti punya mesin penjual otomatis di sana-sini. Dan berita itu akan menyebar lebih cepat, membuat lebih banyak orang menyadarinya. Mengenai mesin bertenaga surya, selama bertahun-tahun, Baimar telah membuat banyak mesin yang kini menjadi barang penting di seluruh benua. Ambil contoh, mesin cuci dan mesin pengering plastik kompak bertenaga surya tanpa jaringan listrik. Tentu, ukurannya lebih kecil dan dapat mencuci atau mengeringkan beban lebih sedikit daripada mesin cuci sebenarnya di Baimar, tetapi bagi banyak orang di luar Baimar, ini adalah pengubah hidup. Sekarang, orang bisa mencuci pakaian sambil memasak atau bahkan mencuci pakaian sambil bersantai setelah seharian bekerja keras. Itu hanya sekadar kenyamanan, dan banyak orang tidak tahu bagaimana mereka hidup tanpanya. Ukurannya seperti keranjang cucian persegi panjang, dan bagian luarnya yang terbuat dari plastik membuatnya mudah untuk dibawa, dipegang, dan bahkan dibawa bepergian. Di bumi, mesin semacam ini dapat dibeli di JD, Amazon, Alibaba, dan banyak lainnya. Itu hanya cocok bagi orang-orang yang hidup tanpa jaringan listrik atau di dalam kendaraan yang bepergian di jalan raya. Landon tidak melihat alasan untuk tidak menyediakannya. Dengan prinsip dasar manufaktur yang sudah ada, cukup ubah masukan daya ke tenaga surya daripada harus menyambungkannya ke dinding untuk mendapatkan listrik. Tentu saja, strukturnya dibuat lebih ringan dengan menggunakan plastik, dan beberapa elemen internal dihitung ulang dan diuji lagi karena sekarang terbuat dari plastik dan bukan logam seperti kebanyakan mesin cuci besar. Secara keseluruhan, itu cukup mudah dilakukan. Juga, jangan lupa bahwa Baimar memiliki wilayah baru. Jadi dia merasa agak tidak adil jika ibu kota mendapatkan mesin penjual otomatis dan sebagainya, sementara tempat lain harus menunggu beberapa tahun lagi untuk menikmati barang-barang tersebut. Itulah mengapa dia sangat tertarik dengan energi surya. Selain itu, karena mesin penjual tenaga surya ini secara garis besar akan dikategorikan menjadi dua. Mereka yang hanya menerima koin Paino. Dan mereka yang menggunakan uang kertas dan koin, bagi mereka yang berada di wilayah baru, karena mereka akan berbaur dengan orang Arkadin dari waktu ke waktu. Setidaknya hingga beberapa tahun lagi. Yang mulia, terakhir, mesin penukar uang juga populer. Terutama di bank, gedung pemerintahan, bahkan pelabuhan. Landon mengangguk dan menutup laporannya. Baiklah. Sekarang semuanya sudah beres, bagaimana dengan proyek lainnya? Hahaha. Yang mulia, saya pikir Anda tidak akan pernah bertanya. Minggu depan, resor akuarium juga akan dibuka untuk umum. Saya bahkan melihat iklan dan promosi di mana-mana. Presiden yang baru diangkat dan para anggota Dewan Direksi mengundang saya untuk peluncuran minggu depan. Dan saya yakin Anda juga mendapat undangan, Yang Mulia. Adapun Arcade Center, mereka juga mengirimkan undangannya. Saya yakin mereka akan membuka tempat itu seminggu dan beberapa hari setelah resor akuarium dibuka. Yang Mulia, semua permainan bertema pinball, permainan capit, dan permainan Pac-Man semuanya dikirim ke pusat arcade. Bagus. Landom tersenyum lebar saat memikirkan Pac-Man. Akhirnya, dia akan menyelesaikan misi sialan ini dan melanjutkan ke misi berikutnya. Ia masih harus menempuh jalan yang sangat panjang. Dan dia ingin setidaknya memulai misi berikutnya untuk meninggalkan benua Paino pada akhir tahun. Landon berbicara dengan tim sebentar sebelum kembali ke industri lain. Dan begitu saja, Baimar siap mengantarkan gelombang kegembiraan lainnya. Waktu berlalu dengan cepat. Siang berganti malam, dan malam berganti siang lagi. Sekarang, hari telah tiba. Matahari pagi musim semi yang sejuk menyinari Baimar dengan sinar keemasannya, menyinari embun pagi yang membentuk butiran-butiran seperti taman dan kawasan hutan. Angin bertiup lembut tetapi sedikit dingin, menari lembut di daratan di bawahnya. Pohon-pohon tertawa sekali lagi saat mereka bergoyang mengikuti arah angin. Seluruh pemandangan tampak seperti puisi yang bergerak. Suhu musim gugur sangatlah sempurna. Hangat, nyaman dan bersahabat, membuatnya menjadi musim yang cocok untuk semua orang. Namun tidak seperti cuaca yang tenang dan tenteram, warga Baimar tidak demikian. Sesuatu yang aneh terjadi, yang membuat banyak orang terkejut. Itu adalah kejutan menyenangkan yang tidak mereka sadari. Apa ini? Cincin. Di dalam sebuah ruangan yang cukup tenang, seorang gadis muda tengah menggeliat dan berputar-putar di tempat tidurnya karena kesal. Brengsek.
Kok sudah pagi? Dia ingin tidur dan mengambil cuti sakit dari kelas-kelas di Akademi Medis dan Kesehatan, tetapi dia tidak berani. Kehilangan satu hari kuliah pasti akan menempatkannya dalam posisi sulit cepat atau lambat. Tentu saja, jika dia benar-benar sakit, maka dia akan merindukannya. Tetapi karena dia baik-baik saja, maka dia akan pergi. Kelelahannya itu akibat tugas yang dikerjakannya hingga jam 2 dini hari tadi. Dia memutuskan untuk beristirahat 5 menit lagi sebelum akhirnya bangun. Namun ketika ia terbangun kemudian, ia membawa 30 menit telah berlalu dalam sekejap mata. Maraton dimulai. Eila melompat dari tempat tidur dan menyisir rambutnya yang berantakan dengan tangannya, sambil berlari kencang bagai badai. Pikirannya benar-benar kacau saat dia mengacak-acak apartemennya. Tak lama kemudian, dia pun menyalakan air dingin, membersihkan diri, dan bergegas keluar. Bagaimana dengan sarapan pagi? Lihat jamnya. Dia sudah terlambat. Jadi, di mana dia punya waktu untuk duduk dan sarapan? Daripada naik lift ke kamar apartemennya, dia menaiki tangga dan berjalan menuju jeep birunya. Bam! Dia membanting pintunya dan pergi. Astaga! Dia benar-benar lapar, tetapi dia memutuskan untuk membeli sesuatu setelah mengikuti 2 kuliah pertamanya. Mengapa? Karena orang yang sama yang mengajar kedua mata kuliah tersebut, dan dia merupakan guru yang paling ketat yang pernah dia miliki. Sebanyak 5 kali ketidakhadiran tanpa laporan medis sama saja dengan dikeluarkan dari kelas untuk beberapa waktu. Waktu maksimal yang biasanya dia berikan adalah sebulan. Dalam dunia kedokteran, itu hampir sama saja dengan menghambat pertumbuhannya. Dalam bidang kedokteran, baik teori maupun praktik sama-sama krusial dan penting. Jadi setelah kuliah pertama, hadirlah kursus praktik yang langsung menyusul setelahnya. Mereka diajari cara membuat jahitan baru dan hal penting lainnya. Jadi bayangkan saja jika Anda kehilangan 1 bulan penuh. Menurutnya, itu hanyalah bunuh diri medis. Dia tidak berani melewatkan 5 kuliah karena perutnya. Hal penting lainnya adalah siapapun yang datang terlambat 16 menit atau lebih tidak akan diizinkan memasuki kelas lagi, dan nama mereka akan ditandai sebagai tidak hadir. Tentu saja, dia selalu bisa berbicara di tengah kuliah setelah masuk kelas, tetapi dia merasa itu tidak ada gunanya karena meskipun profesornya ketat, kelasnya sangat berharga. Dia tidak ingin melewatkan satu kata pun yang diucapkannya. Jadi dia hanya bisa makan setelah kedua kelas. Apa lagi yang dapat dia lakukan? Dan berkat suatu keajaiban, dia berhasil sampai di sekolah, terlambat 3 menit ke kelas. Dia melihat arlojinya dan tetap pada rencananya untuk pergi ke kelas terlebih dahulu sebelum makan. Namun saat dia melewati salah satu lorong, dia melihat sesuatu yang membuatnya ingin keluar dari tempat itu. Apa ini? Bukan hanya dia yang melihatnya, beberapa orang lain juga ikut berhenti di tengah jalan. Mereka melihat beberapa makanan ringan seperti keripik, coklat batangan, pizza, sandwich, makanan microwave dan sebagainya di sana, serta minuman botol dan kaleng melalui layar kaca bening. Sobat, menurutmu apa itu? Saya pikir ini adalah kulkas jenis baru. Lihatlah. Bentuknya kotak seperti kulkas. Tidak. Kulkas tidak memiliki jendela kaca bening. Sebaliknya, saya pikir itu adalah kotak pajangan yang menunjukkan apa yang akan ditambahkan ke kafetaria nanti. Benar sekali. Lagi pula, toko roti itu juga punya kaca bening yang memudahkan Anda memilih apa yang Anda inginkan. Kotak pajangan. Kenapa aku tidak menyadari bahwa sekolah kita itu jahat? Tahukah kamu betapa laparnya aku? Bagaimana mereka bisa memajang makanan seperti itu di sini, padahal mereka tahu betul bahwa cara terbaik untuk mendapatkannya adalah melalui antrean di kafetaria. Kenapa tiba-tiba aku merasa diganggu? Jam sibuk kafetaria biasanya pagi hari sebelum pukul 10 pagi dan siang hari. Kebetulan saja aku hanya bebas selama jam sibuk kafetaria. Jadi, bukankah itu sama saja dengan membunuhku? Sebelumnya aku tidak lapar seperti ini. Tapi sekarang, melihat ini, rasa laparku jadi 3 kali lipat. Sial, sial, sial. Aku ingin menangis. Kamu masih merasakannya. Soalnya, aku sudah menangis. Kenapa sebagian besar kuliahku berlangsung di pagi hari? Nggak adil. Semua orang berdebar kencang saat mereka menatap layar kaca bening bagaikan zombie yang sedang melihat mangsa. Mereka menelan ludah, tidak mampu membasahi tenggorokan mereka yang kering secara menyeluruh. Seolah-olah otak mereka hanya ingat bahwa mereka lapar karena makanan dan minuman di seberang gelas tampaknya membangunkan monster di dalam. Mereka semua sekarang menyesali perbuatan mereka yang bangun terlambat. Mungkinkah mereka akan meninggal sebelum waktu luang mereka berikutnya? Semua orang merasa sangat tertekan. Beberapa bahkan memutuskan untuk pergi dan tidak lagi menyiksa diri. Tetapi ketika mereka hendak pergi, seseorang kembali menarik perhatian semua orang. Teman-teman, saya rasa kita salah. Hah.
Semua orang menoleh menghadap seorang anak laki-laki yang tengah sibuk membaca sesuatu yang dilukis di atasnya. Itu bukan kotak pajangan. Rupanya itu adalah sesuatu yang disebut mesin penjual otomatis. Semua orang saling memandang dengan ekspresi bingung. Mesin penjual. Apa itu tadi? Semua orang berdiri ke depan dan membaca instruksi tercetak itu dengan kaget. Dan kemudian, keterkejutan mereka berubah menjadi kegembiraan, hampir membuat mereka melonjak kegirangan. Jadi benda-benda ini bukan kotak pajangan. Ada total 10 kotak logam berjejer dengan berbagai barang di dalamnya. Greaom. Perut Eila keroncongan karena sangat lapar saat ia mulai mendekati mesin penjual otomatis di hadapannya. Oh, apa-apaan. Dia melangkah maju dan memutuskan untuk mencobanya. Dia berpacu dengan waktu dan tidak punya waktu lagi baik menit maupun detik. Beberapa orang yang mengalami situasi persisnya juga merasa berani dan melangkah di depan mesin penjual otomatis lainnya untuk mencoba juga. Ada langkah-langkah pendek dan terperinci yang dilukis pada mesin, yang memberitahu orang-orang apa yang harus dilakukan. Masukkan ruang. Pilih nomor dan tekan tombol. Tekan Enter. Tunggu barang dan ganti. Mata Eila berbinar dan bersinar penuh tekad saat dia mencoba menahan kegembiraan dan rasa herannya. Mirip dengan kegembiraan yang dirasakannya saat mengendarai mobil untuk pertama kalinya. Tidak. Mirip dengan sensasi yang ia dapatkan saat menggunakan mesin Baymardian untuk pertama kalinya. Tidak seorang pun pernah tahu apa yang diharapkan, yang menyebabkan hati mereka berdebar kencang di setiap langkah. Ketika melihat mesin penjual otomatis, segala macam teori muncul dalam kepalanya. Apakah ini berarti apapun yang dipilihnya akan diberikan kepadanya? Tapi bagaimana caranya? Apakah mesin itu punya tangan di suatu tempat di dalamnya? Akankah tangan itu terulur dan memberikannya kepadanya secara pribadi? Apakah itu akan mengguncang tangannya? Bibirnya membentuk huruf O, tanpa suara saat dia menatap mesin itu, tidak yakin apakah akan menjabat tangan yang keluar kemudian. Bagaimanapun, mesin adalah pahlawannya hari ini. Dia tidak ingin berdiri di sepanjang antrian panjang di kafetaria karena hari masih pagi, dan masih banyak orang di sana. Setiap orang memiliki jadwal kelas yang berbeda-beda. Beberapa orang datang ke sekolah sekarang, meskipun kelas pertama mereka hari itu mungkin dimulai pada sore hari. Yang lain hanya memiliki satu kelas tetapi datang untuk kerja kelompok dan tugas. Tetapi orang-orang inilah yang biasanya mengantre di antara mereka, yang terburu-buru. Antrean itu selalu dipenuhi berbagai macam orang, ada yang terburu-buru, ada yang sabar, ada pula yang hanya guru, staf, dan seterusnya. Dia tidak berani berdiri di garis itu sekarang. Rasa laparnya sudah hampir mencapai titik puncaknya, dan dia benar-benar berpikir bahwa dia mungkin harus pergi ke kelas dan mati karenanya. Namun siapakah yang tahu bahwa surga akan berbelas kasih padanya? Dia memandang mesin penjual otomatis sebagai penyelamatnya. Teluk, 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 teluk. Dia mengeluarkan dompet kecilnya dari tasnya dan segera menemukan uang kertas B yang dia butuhkan. Matanya berbinar saat dia mengikuti instruksi dengan hati-hati dan memasukkan uang dengan jari gemetar. Baiklah. Ambil nota itu, dan masukkan seperti ini dengan bagian ini dimasukkan terlebih dahulu. Ini benar, kan? Eila bicara kepada dirinya sendiri sambil berulang kali membacakan instruksi agar tidak membuat kesalahan. Dan begitulah, mesin itu melahap uangnya dengan rakus ketika beberapa titik hijau berkedip tepat di atas slot penyisipan. Tak lama kemudian, dia mendengar sesuatu bergerak dalam mesin itu. Gemuruh gemuruh gemuruh. Mungkinkah itu tangannya? Bam! Bagai sulap, batang coklat besar itu jatuh. Jadi tidak ada tangan. Melihatnya sekarang, dia merasa sangat malu dengan teori menstruasinya. Tidak, tangan itu mungkin masih ada, namun tersembunyi di dalam mesin besar seperti kotak itu. HMHM. Dengan itu, dia menyingkirkan pikiran-pikiran itu, lalu mengulurkan tangannya yang gemetar dan mengambil batang coklat itu. Coklat, coklat. Tidak ada lagi rasa lapar. Kegembiraannya memuncak saat dia memegang erat-erat coklat batangan itu di tangannya. Dia memandangi coklat batangan itu seakan-akan dialah yang melahirkannya. Mungkinkah ini yang dirasakan ibu setelah melahirkan? Itu benar. Kelaparan telah menelan seluruh tubuh Getmin dan membuatnya menjadi bodoh. Siapa yang bisa menyalahkannya? Gelombang asam telah membuncah dalam perutnya, menyebabkannya menyanyikan lagu-lagu kelaparan di sana-sini. Dia merasa seperti bisa memakan seekor sapi utuh dan masih merasa lapar. Dia tidak berani mengambil sesuatu yang dapat menimbulkan suara renyah. Ia menginginkan sesuatu dengan kandungan gula tinggi dan energi untuk menstabilkan dirinya untuk sementara waktu. Dia memutuskan bahwa yang satu tidak. Ses. Uang kembaliannya keluar. Selembar uang kertas pecahan 5B dan 3 lembar uang kertas pecahan 1B. Dia mengambil uang itu dan merasa bahwa satu batang coklat tidak akan cukup untuk menahan rasa laparnya melalui 2 hidangan. Jadi dia mengambil beberapa kacang dan berlari ke mesin lain untuk mengambil minuman.
Kesuksesan. Semua ini memakan waktu beberapa menit karena dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia melihat arlojinya dan berlari ke kelasnya yang ada di dekat situ. Dalam perjalanan, dia juga melihat beberapa lorong yang juga memiliki mesin penjual otomatis. Ada yang hanya punya satu tempat penjualan, ada pula yang punya dua atau lebih. Dia memandang mesin penjual otomatis itu dengan kagum. Dan ketika dia akhirnya sampai di kelas, dia sudah terlambat 14 menit. Aman. Dia duduk di belakang kelas, terengah-engah, dan diam-diam mengeluarkan coklat batangannya sambil berpura-pura serius. Sri. Dia terdiam karena malu mendengar suara yang ditimbulkan bungkus coklat itu. Brengsek. Apakah dia akan mati kelaparan? Tidak mungkin. Batuk. Sial. Dia terbatuk untuk menyamarkan suaranya, mematahkan sepotong coklat dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kesuksesan. Rasa laparnya berhasil ditekan. Terima kasih, mesin penjual otomatis. Dan begitulah, vending machine Kun telah menyelamatkan hari itu. Namun dia bukan satu-satunya yang memperhatikan karya vending machine Kun. Di seluruh penjuru kota, di beberapa tempat, banyak orang telah menemukan kegembiraan dari mesin penjual otomatis ini. Baik di tempat kerja, sekolah, toko, atau stasiun kereta dan tempat-tempat lainnya, mesin penjual otomatis membawa pelipur lara bagi banyak orang yang sedang dalam kesulitan. Lihat. Ini benar-benar mengeluarkan makanan. Lihat mangkuk ramen daging sapi ini. Sial. Toko pizza Hufflepuff luar biasa. Mereka punya mesin penjual pizza di toko mereka untuk mereka yang ingin membeli beberapa potong pizza tetapi tidak ingin menunggu lama. Itu benar-benar menyelamatkan hariku. Sial. Saya terkesan. Saya baru saja akan memarkir mobil saya ketika saya menyadari bahwa saya tidak memiliki tanda pengenal yang tepat untuk meteran kotak parkir. Namun, saya melihat benda yang bertuliskan, penukar uang, dan itu menyelamatkan hidup saya. Saya juga. Uang kertas 20 bay saya berubah menjadi 10, 5, dan beberapa lembar uang kertas 1 bay. Keren sekali, kan? Semua orang sangat senang dengan kedua mesin tersebut, bahkan para wisatawan dan pengunjung pun juga senang dengannya. Itu hanya membuat hidup lebih mudah. Sekarang, mereka bisa mendapatkan sesuatu dari mesin penjual otomatis di hotel mereka bahkan setelah waktu makan. Tidak semua orang suka menggunakan layanan kamar di sana-sini karena biayanya tambahan. Tentu saja, mereka selalu bisa keluar pada siang hari dan mengisi kulkas hotel mereka dengan makanan yang bisa dipanaskan dalam microwave dan makanan ringan lainnya. Tapi sekarang, mengapa harus sejauh itu ketika mesin penjual otomatis yang menjual beberapa barang ini sudah ada di sini? Itu bagus. Dan kedua mesin itu langsung menjadi hit. Di seluruh Baymart, mesin baru itu sukses. Dan sekarang setelah hal itu diketahui publik, Landon akhirnya bisa mengalihkan perhatiannya ke tempat lain. Dia melangkah ke mobilnya dan melaju menuju distrik C. Hari ini adalah tentang cuaca. Itu benar. Dia sedang menuju akademi yang baru didirikan. Akademi Ilmu Atmosfer dan Heart. Kembali ke bumi, dia akan mempelajari ilmu bumi. Namun sekarang dia berada di Heartfilia. Jadi namanya diubah dan disebut tanah-tanah kotoran sebagai kurang dari Heart lebih besar dari Frurem. Landon melaju di tengah kemacetan lalu lintas hingga ia mencapai salah satu properti perkebunan di sekitarnya, yang biasanya digunakan untuk akademi baru. Perlu diketahui bahwa ada beberapa akademi di distrik C yang dijadikan perumahan sementara bagi akademi yang akan datang. Landon menutup pintu mobilnya dan berjalan memasuki kawasan itu. Selamat pagi, Yang Mulia. Selamat pagi, Yang Mulia. Saat dia berjalan, beberapa orang menyambutnya dengan hormat, dengan kekaguman di mata mereka. Lagi pula, Landon adalah pencipta buku-buku tentang cuaca, iklim, dan sebagainya yang memiliki teori dan fakta inovatif di dalamnya. Mereka memandang Landon dan tidak dapat menahan diri untuk tidak memujinya. Saat Yusa melihat Landon, ia bergegas menghampiri seperti anjing yang lama tidak bertemu pemiliknya. Mata Yusa berbinar cerah sementara alisnya terangkat karena terkejut dan gembira. Yang Mulia ada di sini. Yang Mulia ada di sini. Yusa adalah pengawas akademi. Ia pernah menjadi kepala astrolog untuk Riverdale City. Tetapi setelah Landon secara pribadi bertemu dengannya dan murid-murid langsungnya pada bulan Agustus, sisanya adalah sejarah. Yusa, sudah 2 bulan sejak akademi dimulai. Apakah semuanya sudah beres? Yusa mengangguk penuh semangat, Yang Mulia, memilah semua pendatang baru bukanlah masalah. Seperti yang Anda sarankan, dengan uang yang Anda berikan sebagai kapital, kami membeli tempat tidur susun, lemari es, dan fasilitas lainnya. Sudah ada papan tulis, kursi, dan meja di beberapa gedung, jadi kami tidak perlu repot-repot untuk mendapatkannya. Landon mendengarkan saat Yusa menjelaskan semua perubahan yang terjadi saat dia pergi.
Nah, lahan yang mereka gunakan sekarang terakhir kali digunakan oleh sekolah umum sebelum mereka pindah dan menempati gedung tersebut setelah pembangunan. Tentu saja, karena sekolah tersebut memiliki laboratorium dan waktu olahraga, ketika mereka menggunakan lahan tersebut, mereka merenovasinya, menambahkan ruang ganti dengan kamar mandi dan sebagainya. Jadi sekarang, kelompok Yusa memutuskan untuk menggunakan ruang ganti sebagaimana adanya. Satu untuk tentang dan satu untuk anak perempuan. Benar sekali. Beberapa lulusan Baimardian baru saja masuk ke akademi, dan di masa mendatang, beberapa lulusan dari seluruh benua juga bisa datang. Tentu saja, tinggal di akademi bukanlah suatu keharusan. Mereka juga bisa tinggal di luar di salah satu apartemen dan rumah Baimardian jika mereka mau. Karena para pengguna tanah itu sebelumnya, segala sesuatunya menjadi cukup mudah bagi mereka. Sudah ada bagian kafetaria, bagian laboratorium, bagian perpustakaan, dan seterusnya. Satu-satunya hal yang mereka lakukan ulang adalah mengubah beberapa bangunan menjadi ruangan. Ada 18 bangunan di kawasan itu, dan mereka mengubah 5 bangunan menjadi kamar dengan tempat tidur susun. Yusa segera membawa Landon ke kantornya. Yang mulia, ini daftarnya. Harus saya katakan, hampir setiap minggu, kami memiliki gelombang orang baru yang datang dari seluruh benua Paino. Landon tersenyum, itulah yang kuharapkan. Lucu sekali. Beberapa bulan yang lalu, ia secara pribadi membujuk William dan Mitchell dan meminta mereka setuju untuk mengirim setidaknya 2 atau 3 astrolog dan astronom dari setiap kota atau daerah. Dan karena ada ribuan dan ribuan rekaman di setiap area, mereka tidak dapat membawa semuanya. Jadi mereka ditugaskan untuk membawa seluruh tangan sedikit demi sedikit selama beberapa tahun berikutnya. Proyek ini tentu akan memakan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan. Tetapi mereka harus memprediksi pola standar, arah angin khas, dan hal lainnya untuk setiap wilayah sebelum pesawat terbang ditemukan. Dia butuh semua orang di tim. Maka ia secara pribadi mengutus para prajurit untuk mengantarkan surat-surat dari raja mereka, memberi mereka waktu paling lama 4 hari untuk mengucapkan selamat tinggal, dan mengikuti para prajurit kembali ke Baimar. Tentu saja, mereka selalu dapat mengundang keluarga mereka untuk mengunjungi mereka kapan saja. Butuh waktu berbulan-bulan, dan mungkin bahkan setahun bagi sebagian orang untuk kembali ke rumah. Dan sejujurnya, mereka tidak punya waktu untuk itu. Setidaknya mereka bisa mendapatkan gaji di sini dan mengundang keluarga mereka untuk menghabiskan waktu bersama mereka. Bahkan, ada yang mungkin ingin anak-anaknya bersekolah di sini dalam jangka waktu tertentu. Landon tahu bahwa pada akhirnya, kebanyakan orang akan pindah dan menyewa apartemen di sekitar. Namun saat ini, mereka baru saja tiba, yang belum tahu bagaimana Baimart beroperasi. Jadi mereka tanpa ragu akan tetap tinggal di sana untuk sementara waktu. Adapun Yodan dan Deiferus, dia belum mengundang seorang pun dari mereka karena raja mereka harus membersihkan kerajaan mereka saat itu. Namun sesuai rencananya, menjelang bulan November, ia akan mulai mendatangkan mereka. Landon memeriksa statistik serta laporan anggaran yang digunakan dan merasa senang. Akuntan, sekretaris, dan lain-lain yang dipekerjakannya di sini melakukan pekerjaan yang memuaskan. Ia sendiri yang membayar 30%, sementara pemerintah Baimardian membayar 20% dari perkiraan jumlah yang dibutuhkan untuk rintisan itu. Tentu saja, Terik dan Arkadina masing-masing membayar 25%. Selain mereka yang dikirim oleh kekaisaran mereka, siapapun yang ingin masuk tetap harus membayar tiket masuk, penginapan, jika mereka tinggal di akademi, dan seterusnya. Ini akan terus berlanjut hingga setidaknya satu perwakilan dari semua kota di seluruh benua Paino berkumpul di sini. Setelah itu, kekaisaran akan berhenti mengirim orang ke sana. Dan mereka yang sungguh-sungguh tertarik dengan tujuan untuk juga belajar di akademi harus bergabung dengan para lulusan dan membayar biaya kuliahnya sendiri. Dengan jumlah yang dibayarkan kekaisaran, dapat dikatakan bahwa mereka juga merupakan pemegang saham di akademi. Jadi setelah beberapa waktu, akademi tersebut harus menghasilkan uang untuk pemeliharaannya, serta membayar persentase tertentu kembali ke berbagai pemegang saham. Bagaimanapun, sekolah tetaplah sebuah bisnis. Satu-satunya tujuan dan perhatian mereka saat ini adalah bagaimana mendapatkan kiriman gelombang pertama dengan sukses dan memprediksi cuaca. Mata Yusa berbinar saat mendengar kata-kata Landon. Yang mulia, Anda benar. Kok bisa aku lupa? Yusa mengetukkan kepalanya pelan. Bagaimana dia bisa lupa hari apa saat ini? Landon terkekeh. Baiklah. Jangan buang waktu lagi. Kelas saya akan segera dimulai. Yusa mengikuti di belakang Landon dengan penuh semangat. Hahaha. Yang mulia akhirnya mengadakan kelas. Sebelum meninggalkan Baimar, Yang mulia telah memesan dan menjadwalkan waktu kelas untuk semester tersebut. Meskipun ia dipekerjakan pada bulan Agustus, waktu itu digunakan untuk menetap dengan baik.
Yang Mulia juga menggunakan waktu itu untuk secara pribadi mengajarinya, murid-muridnya Ben dan Greg, serta beberapa orang lain, tentang dasar-dasar ilmu atmosfer. Selain itu, ia memberi mereka buku untuk dibaca, tugas untuk dikerjakan, dan bahkan mengajari mereka cara menggunakan peralatan baru yang digunakan untuk mencatat cuaca, seperti termometer, pengukur hujan, dan sebagainya. Dia bahkan menunjukkan kepada mereka versi yang lebih baik dari baling-baling angin mereka juga. Sekarang, sebagian besar, jika tidak semua, akademi publik di Weimar dimulai pada awal Agustus dan berakhir pada pertengahan November, dengan ujian diadakan menjelang akhir November. Seperti itulah semua akademi publik. Baik itu akademi seni dan kecantikan, akademi kuliner dan bartending, hukum dan seterusnya. Semuanya punya jadwal itu. Yang membuat banyak orang yang datang dari jauh merasa bersyukur. Mengapa? Karena meskipun salju biasanya turun sekitar tanggal 17 gelombang tanggal 30 Desember. Orang-orang masih menganggap Desember sebagai bulan bersalju dan suka memulai perjalanan pulang lebih awal. Bagi sebagian orang, mereka hanya ingin memulai liburan mereka saat cuaca masih bagus. Meskipun liburan itu masih di Weimar. Ditambah lagi, Natal jatuh pada tanggal 7 Desember jadi bersikap seperti siswa sekolah sampai saat itu adalah hal yang salah. Bukan hanya akademi negeri saja yang mengikuti jadwal ini, akademi swasta pun juga demikian. Istilah publik dan privat memiliki arti berbeda di Weimar. Akademi negeri di sini dimaksudkan untuk semua kekaisaran, sedangkan akademi swasta seperti Institut Sains dan Teknik Weimardia, Akademi Kepolisian, Akademi Kedokteran dan Kesehatan, DCB, hanya diperuntukkan bagi orang Weimardia. Begitulah adanya. Bagaimanapun, Yusa merasa akademinya aneh. Karena tidak seperti yang lain yang dimulai pada bulan Agustus, mereka memulainya pada bulan September. Semester pertama ini akan berlangsung hingga November seperti akademi lain, yang memberi mereka waktu belajar hanya 2,5 bulan. Untungnya, ini hanya untuk tahun pertama ini. Sama seperti akademi lainnya, akan ada semester musim gugur, musim dingin, dan musim panas. Namun, mahasiswa diharuskan menempuh sedikitnya 2 semester dari 3 semester. Orang tidak boleh berpikir bahwa semester musim panas itu santai karena memang tidak santai. Itu penuh sesak dan penuh dengan kursus, beberapa di antaranya hanya kursus masing-masing. Faktanya, dalam setahun, hampir semua mata kuliah diajarkan 2 kali dan tersebar di seluruh 3 semester. Dengan demikian, sekalipun ada siswa yang tidak mengikuti perkuliahan tertentu karena terlambat masuk, hal itu tidak akan menjadi masalah. Untuk saat ini, karena ini adalah semester pertama, tidak ada prasyarat kecuali yang disebut oleh para Weimardian sebagai prasyarat. Beberapa mata kuliah mengharuskan mereka mengambil mata kuliah matematika pada saat yang sama ketika mereka mengambil mata kuliah tersebut. Tentu saja, mulai semester berikutnya, istilah kurang dari prasyarat lebih besar dari akan berlaku bagi mereka yang telah mengambil matematika semester ini untuk mata kuliah semester depan. Tentu saja, lulusan Weimardian tidak perlu mengambil matematika dasar dan mata pelajaran lainnya. Banyak mahasiswa internasional yang terkesima dengan semua ini. Ada begitu banyak bidang yang dapat dipilih, yang membuat orang-orang terkejut. Selama orientasi, banyak yang mengetahui bahwa hanya setelah 1 tahun mereka akan diizinkan untuk mengkhususkan diri dalam suatu bidang. Siapa yang tahu bahwa ilmu atmosfer memiliki begitu banyak bidang? Selain astrologi dan astronomi yang mereka kenal, mereka juga melihat bidang-bidang lain seperti klimatologi, meteorologi, hidrologi dan seterusnya. Banyak yang membutuhkan waktu untuk benar-benar memahami dan memutuskan jalan mana yang akan mereka pilih di masa depan. Sementara yang lain memutuskan untuk menundanya sampai nanti. Lagi pula, mereka masih mempunyai waktu 1 tahun untuk memutuskan karena semua yang mereka pelajari sekarang akan menjadi informasi umum namun penting yang akan menjadi dasar bagi semua bidang. Namun, ada kendala besar di sini. Untuk beberapa profesi, pada saat ini, hanya orang Weimardia yang dapat melakukannya. Mengapa? Karena mereka melibatkan beberapa topik yang sangat sensitif yang tidak bisa diekspos ke kekaisaran lain. Setidaknya sampai seluruh dunia bersatu. Hal-hal seperti termodinamika cuaca dan seterusnya, tidak dapat diajarkan kepada sembarang orang. Itulah sebabnya kursus-kursus ini akan diadakan di kampus lain, tepat di samping kawasan pertama. Itu benar. Mereka Lenden menghabiskan uangnya untuk mendapatkan tanah itu untuk mereka. Akan ada juga buku-buku di perpustakaan yang tidak boleh dibawa keluar, hanya boleh dipelajari di sana. Lenden mengadopsi prinsip yang sama seperti di Barak dan banyak tempat lainnya. Di sana, prajurit Caronia dapat pergi dan mempelajari mata kuliah seperti etika, pertarungan tangan kosong, panjat tebing dan sebagainya. Tetapi mereka tidak dapat menghadiri kelas tentang senjata, meriam, dan lain-lain. Untuk saat ini, prinsip yang sama berlaku di sini.
Meskipun demikian, mahasiswa internasional masih memiliki lebih dari 20 profesi yang dapat mereka pilih. Jadi mereka tidak mengeluh. Lagi pula, sebelum ini, mereka hanya punya 2 profesi untuk dipilih. Akan tetapi kini, semuanya berbeda, segalanya memberi mereka spektrum yang lebih luas tentang seperti apa cuaca itu. Bagaimanapun, akademi itu berjalan lancar. Pada tanggal 4 September mereka resmi memulai orientasi. Dan pada tanggal 7, kelas dimulai. Secara kebetulan, itulah hari ketika Landon berangkat. Bagaimanapun, banyak orang telah mendaftar untuk kursus Landon, yang dimulai hari ini. Dia mengambil 2 mata kuliah, 4 kelas seminggu, baik teori maupun praktik laboratorium. Dan sekarang dia sudah kembali, saatnya untuk memulai kuliah. Banyak yang sangat antusias dengan ceramahnya, terutama mereka yang sudah terdaftar untuk mengikuti kelas tersebut. Beberapa dari mereka lebih tua, usianya 40-an. Sementara sebagian besar berusia sekitar 28-38 tahun. Tentu saja, ada beberapa lulusan yang bercampur di sana-sini yang masih sangat muda. Tetapi tampaknya telah berbaur dengan baik dengan semua orang seiring berjalannya waktu. Yang paling lucu adalah pria parubaya yang mengobrol dan bertingkah seolah-olah mereka masih remaja. Semua orang entah bagaimana merasa muda sejak mereka datang ke sini. Mereka semua merasa 10 tahun lebih muda saat gairah mereka menyala dalam diri mereka. Ini adalah dunia yang benar-benar baru bagi mereka. Mereka terus memandangi kotak pintu itu dengan cemas dan gembira. Benarkah itu? Apakah Yang Mulia benar-benar ada di sini? Di dalam auditorium, beberapa orang berdiri di dekat pintu, menatap lorong, bersiap siaga ketika dosen mereka masuk. Yang lain hanya duduk dan berdiri berkelompok, mendiskusikan tugas, teori-teori yang menyenangkan, dan sebagainya. Sementara yang lain lagi sibuk membaca buku-buku dari perpustakaan lantai pertama akademi. Itulah satu-satunya lantai yang memperbolehkan orang meminjam buku. Di lantai lainnya, seseorang harus menunjukkan identitasnya dan menjadi warga negara Baymardian. Bahkan ada petugas keamanan yang memeriksa siapa saja yang masuk dan keluar, termasuk memeriksa apa saja yang ada di dalam tas, saku, dan sebagainya. Seolah-olah mereka sedang menjalani pemeriksaan keamanan pelabuhan mini. Bagaimanapun, ada yang hanya duduk diam membaca buku mereka, sementara yang lain mulai mengerjakan tugas mereka. Tetapi apapun yang dilakukan atau dibicarakan semua orang, semuanya melibatkan cuaca. Pria-pria ini semuanya adalah orang-orang berdedikasi yang telah bekerja di kerajaan bisnisnya masing-masing selama bertahun-tahun. Di era di mana pengetahuan adalah uang, orang benar-benar tidak main-main. Mereka belajar keras dan berjuang untuk menjadi yang terbaik demi pendapatan keluarga dan sebagainya. Ditambah lagi, karena betapa pentingnya pekerjaan mereka, nyawa mereka selalu dipertaruhkan. Jika seseorang berencana untuk berperang, dan mereka salah meramalkan cuaca atau bintang, yang mengakibatkan hilangnya para kesatria mereka, maka mereka mungkin akan menghadapi murka bangsawan yang membayar bantuan mereka. Kehidupan dan keluarga mereka selalu dipertaruhkan. Maka orang yang tidak tahu profesinya dan tidak mau belajar, niscaya dianggap sebagai orang tolol dan gila. Lagi pula, beberapa serikat pembunuh dan bahkan beberapa bangsawan kerap menculik mereka, memaksa mereka bekerja penuh waktu untuk pasukan mereka. Pekerjaan mereka tidak mudah. Meskipun demikian, meskipun ada semua bahaya di sekitar profesi mereka, mereka benar-benar mencintai pekerjaan mereka. Jadi sekarang setelah mereka bisa memperoleh lebih banyak pengetahuan, kegembiraan mereka pun memuncak. Bagaimana mungkin mereka tidak melakukannya? Pria-pria parubaya ini begitu bahagia hingga mereka mulai gelisah di tempat duduk mereka. Apakah kamu yakin kamu melihatnya? Tahukah kamu, di usiamu saat ini, kamu mungkin melihat pohon dari jauh dan menyebutnya sebagai manusia. Persetan denganmu. Bagaimana apanya? Saya baru berusia 38 tahun. Jadi, apakah Anda mencoba mengatakan bahwa saya seorang pria tua hanya karena Anda berusia 28 tahun atau semacamnya? Baiklah. Baiklah. Semua orang. Jangan membuat orang tua itu marah. Dia bilang dia melihat Yang Mulia, jadi mungkin memang begitu. Saya tidak sabar menunggu kuliahnya dimulai. Saya mendengar dari dosen Bowin bahwa Yang Mulia sendirilah yang mengajarinya beberapa waktu lalu. Aku akan pergi. Aku juga mendengarnya. Dikatakan juga bahwa otak Yang Mulia itu merupakan otak langka yang mampu menyerap dan mengeluarkan informasi dengan sangat baik. Tentu saja. Siapa lagi yang bisa menciptakan buku-buku surgawi seperti itu di perpustakaan? Sial. Setelah membaca beberapa halaman saja, saya hampir meneteskan air mata karena kagum melihat betapa terperinci dan mengagumkannya buku-buku itu. Bahkan ada gambar di dalamnya yang memperlihatkan beberapa benda. Ya Tuhan. Apakah aku akan baik-baik saja menghadiri kelas orang saleh yang mampu membuat buku-buku itu? Kenapa aku tidak mengenakan pakaian terbaikku hari ini?
Apa menurutmu pakaian ini membuatku terlihat tidak serius? Semua orang berbicara antusias tentang kuliah hari ini. Dan tak lama kemudian, beberapa siswa yang berdiri di dekat salah satu pintu di bagian bawah auditorium besar itu, buru-buru bergegas menuju tempat duduk mereka. Semuanya, semuanya. Yang mulia datang. Yang mulia datang. Hah. Yang mulia di sini. Seketika, semua orang mengambil tempat duduk, duduk tegak, dan mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Sekarang, mereka tidak terlihat seperti diri mereka yang dulu lagi, karena mereka duduk dalam keheningan total seperti pelajar yang baik. Tangkap. Di bawah auditorium, salah satu pintu samping terbuka, dan jantung mereka berdebar kencang. Ya Tuhan. Dia benar-benar ada di sini. Tidak, mereka harus bersikap tenang dan kalem. Landon melangkah masuk, tersenyum dan menuju podium dan meja dosen di hadapannya. Tentu saja, pengawas Yusa juga ikut. Selamat pagi, Yang Mulia. Selamat pagi semuanya, jawab Landon sambil memberi isyarat agar mereka duduk dan bersantai. Dia menghabiskan beberapa menit menyalakan speaker dan mikrofon sebelum mengeluarkan buku catatannya dari tasnya. Dia juga mengeluarkan kapur dan perlengkapan mengajar lainnya sebelum tersenyum pada banyak wajah yang menatapnya. Semuanya, selamat datang di ATMS 106, Iklim dan Perubahan Iklim. ATMS, berarti ilmu atmosfer. Sekarang, saya tahu bahwa selama lebih dari sebulan ini, semuanya jika Anda sudah memiliki gambaran umum tentang seperti apa atmosfernya. Kalian semua seharusnya sudah mengambil Hertz 101, memperkenalkan asal-usul dan evolusi Hertfilia dan tata surya. Serta lempeng tektonik dan siklus batuan. Dalam kursus itu, banyak dari Anda seharusnya sudah diberikan keseimbangan energi tunggal dan interaksi antara radiasi matahari dan atmosfer, daratan, lautan, massa es dan seterusnya. Singkatnya, lapisan-lapisan planet, seperti keraknya dan sebagainya. Seharusnya sudah dijelaskan secara singkat dalam kursus ini. Bagaimana seseorang dapat memprediksi cuaca tanpa mengetahui bagaimana cuaca memengaruhi planet kita? Semua orang mengangguk tanda setuju bahwa mereka memang mengikuti kursus tersebut. Landon memandang mereka dan tersenyum. Sekali lagi, kalian semua seharusnya juga mengambil ATMS 100 untuk cuaca secara umum. Anda seharusnya diajari tentang jenis-jenis awan, aliran jet, titik tertinggi, titik terendah, badai petir, hujan es, hujan asam, dan seterusnya. Namun bukan itu saja yang aku harapkan darimu. Sejauh ini, sebagian besar dari Anda, jika tidak semuanya, seharusnya sudah mendaftar untuk setidaknya 5 mata kuliah untuk semester ini, yang semuanya akan bermanfaat untuk kuliah hari ini tentang iklim dan perubahannya. Oh, dan sekadar mengingatkan, karena ujian tengah semester umum Anda minggu depan, tidak mungkin ada ujian tengah semester untuk mata kuliah ini. Tidak ada ujian tengah semester. Banyak orang tersenyum tanpa sadar. Ada yang mendaftar 6 mata kuliah bahkan 7 mata kuliah semester ini, ada pula yang hanya 1 atau 2 SKS. Meskipun demikian, mereka benar-benar kewalahan dan merasa tertekan. Jadi, karena tidak ada ujian tengah semester di mata kuliah ini, jantung mereka berdebar kencang karena mereka merasa seperti melayang di atas awan. Hai. Minggu ini sungguh berat bagi mereka, dengan banyak bacaan di malam hari. Mereka belum pernah belajar sebanyak ini dalam hidup mereka. Setiap hari, perpustakaan dipenuhi orang-orang yang mencoba menyerap sebanyak yang mereka bisa. Tidak ada ujian tengah semester. Bagus. Banyak yang bersandar di kursi mereka dengan riang sambil bersyukur kepada bintang keberuntungan mereka. Namun sejak kapan dosen pernah memberikan waktu yang menyenangkan kepada mahasiswanya? Mengapa harus mengambil begitu banyak mata kuliah jika seseorang tidak bisa menguasainya? Ini akan menjadi pelajaran bagi mereka untuk melangkah maju. Seseorang harus selalu memotong mantelnya sesuai dengan ukurannya. Landon melihat ekspresi mereka dan terkekeh. Meskipun tidak akan ada ujian tengah semester, masih terlalu dini bagi sebagian dari kalian untuk tersenyum karena mulai sekarang, setiap 2 minggu, kita akan mengadakan kuis. Bukankah itu hebat? Mulai sekarang, setiap 2 minggu, kami akan mengadakan kuis. Dan nilai Anda akan dijumlahkan dan digunakan sebagai nilai tengah semester Anda. Bukankah itu hebat? Semua orang tersenyum pahit dengan air mata tak terlihat di mata mereka. Mengapa mereka merasa Yang Mulia terlalu berniat demikian? Mengapa memberi mereka harapan hanya untuk menghancurkannya di kemudian hari? Mereka yang mengambil sampai 7 mata kuliah pada semester itu merasakan sakitnya. Mereka sekarang menyesalinya. Lucunya, pada hari terakhir untuk membolos, banyak di antara mereka yang tidak mau repot-repot melakukannya karena harga diri merekalah yang menguasai diri mereka. Tidak, itu tidak sepenuhnya karena kesombongan. Hanya saja, di masa kekaisaran mereka dulu, mereka melakukan banyak hal, berlarian kemana-mana. Banyak sekali yang merasa mereka sanggup menghadapi apapun yang menghadang.
Ditambah lagi, banyak yang mengambil banyak mata kuliah sekarang, jadi pada semester berikutnya, mata kuliah tersebut seharusnya agak bebas. Melihat kurikulum pencetakan yang diberikan kepada mereka pada hari orientasi, mereka tahu berapa banyak mata kuliah yang harus mereka ambil setiap tahun. Selain itu, mereka dapat mengetahui mana yang merupakan prasyarat dan mana yang merupakan prasyarat. Mereka telah merencanakan segalanya. Mengapa? Karena mereka ingin mendaftar kerja studi semester depan. Jadi mereka menginginkan waktu sekolah yang agak bebas untuk mereka. Perlu diketahui bahwa saat ini para sekretaris dan beberapa dosen sudah mulai mencatat dan mencatat segala sesuatu dari buku catatan cuaca yang dibawa semua orang. Satu kota atau daerah dapat menghasilkan hingga 3 pemberi pinjaman dalam sebulan. Mengapa? Karena mereka menuliskan setiap perubahan cuaca kecil yang terjadi setiap 10 menit. Bagaimana rupa awan dan bintang, bahkan bagaimana angin terasa melalui gerakan baling-baling angin primitif. Semuanya terekam. Bahkan tanah longsor, panas yang menyengat dan sebagainya dicatat berdasarkan batu-batu unik tertentu DCB. Bagaimanapun, untuk semester ini, para sekretaris dan dosen telah berusaha semaksimal mungkin untuk mengekstrapolasi data dan mencatatnya dengan benar. Dan mulai semester berikutnya, setelah siswa memiliki pengetahuan dasar tentang cuaca, mereka akan mulai membuat grafik, membuat diagram, dan memperkirakan hal-hal tertentu. Tentu saja, pada akhir semester, para sekretaris ini mungkin hanya bertugas paling lama 6 bulan dari masa lalu. Dengan setiap kota dan desa di berbagai kekaisaran membawa catatan dan buku, mereka tidak dapat berbuat lebih dari itu. Lebih parahnya lagi, setiap tahunnya ada lebih dari 40 buku. Tahun 800, tahun 900, tahun 1010. Semuanya memiliki lebih dari 40 catatan buku. Tentu saja, para siswa hanya membawa rekaman paling banyak 6 bulan dari 1 tahun ketika mereka datang ke Weimar. Mereka secara acak memilih 1 tahun dan memasukkan 6 bulan pekerjaan untuk periode tersebut. Bagaimanapun, setelah siswa memperoleh lebih banyak pengetahuan, mereka akan mulai membuat grafik segalanya, mencatat faktor konstan yang mereka lihat, dan seterusnya. Ambil contoh, pola angin. Karena rotasi dunia dan faktor-faktor tertentu, arah angin biasanya selalu berada dalam kisaran perkiraan yang sama. Baik itu angin yang bertiup dari belahan bumi utara dan seterusnya. Semua ini penting untuk menerbangkan pesawat. Mereka perlu memprediksi dan mengekstrapolasi semua yang mereka ketahui dari setiap wilayah untuk lebih memahami cuaca. Akademi tersebut bahkan memiliki balon udara sendiri yang dapat diterbangkan ke udara untuk mengukur suhu dan menjalankan beberapa tes saat berada di akademi. Dan semester berikutnya. Tidak. Bahkan lebih awal dari semester berikutnya. Desember ini, para mahasiswa akan bekerja sama dengan para dosen dan bekerja tanpa henti di lapangan. Dan ketika semester berikutnya dimulai pada bulan Januari, mereka akan bekerja paruh waktu, memperoleh gaji sambil belajar. Banyak sekali yang ingin menambah jumlah mata kuliah pada semester ini dan membiarkan semester berikutnya tetap terbuka. Tetapi siapa yang tahu bahwa rencana mereka akan menjadi bumerang? Ada begitu banyak yang harus dilakukan dan dipelajari untuk ujian tengah semester mendatang, begitu pula dengan tugas-tugas. Jadi mereka merasa kewalahan sesaat. Dan sekarang, Landon menonjolkannya dengan memberi mereka kuis 2 mingguan. Bukankah ini terlalu berlebihan? Tentu saja, mereka hanya merasa seperti ini karena ujian tengah semester. Setelah itu, mereka akhirnya akan santai lagi. Tetapi dengan uang sebanyak ini, mereka merasa ingin memukul diri mereka sendiri di masa lalu karena telah mengambil begitu banyak penghargaan. Sialan. Landon menulis kode kelas dan nama di papan sebelum menghadapi semua orang lagi. ATMA 106, Iklim dan Perubahannya. Di kelas ini, Anda akan memanggil saya Profesor Landon atau singkatnya Prof. Sekarang, sebelum kita berbicara tentang iklim, siapa yang dapat memberi tahu saya apa itu cuaca? Seketika beberapa orang mengangkat tangan sementara yang lain mulai membalik-balik halaman buku lainnya. Cuaca adalah kondisi udara atau atmosfer di planet kita. Jawaban yang bagus. Siapa namamu? Benjamin Neto, Profesor. Benjamin. Jawaban yang bagus. Cuaca adalah situasi atmosfer yang terjadi pada saat tertentu di tempat tertentu. Jadi ketika Anda melihat keluar jendela rumah Anda, seperti apa cuacanya? Apakah cuacanya dingin atau panas? Apakah cuacanya hujan atau bersalju? Berawan atau berangin? Semua ini kita sebut mengamati cuaca. Namun, sebaliknya, bagaimana kalian semua menggambarkan iklim? Iklim. Banyak yang mengernyitkan dahinya dalam-dalam sambil berusaha sekuat tenaga mengingat apa sebenarnya iklim itu. Dalam salah satu kursus mereka yang disebut kurang dari ATMS 100, cuaca lebih besar dari, hal itu disebutkan secara singkat. Tetapi tampaknya tidak ada perhatian penting yang diberikan pada hal itu selama kelas. Mengapa cuaca berbeda dengan iklim? Apa yang membuatnya begitu berbeda?
Mereka menyilangkan tangan dan mencari-cari di otak mereka dengan keras. Namun, tidak dapat menemukan apapun. Tentu saja, ada yang mengemukakan teori berbeda dan mengangkat tangan. Sebelum menjawab, setiap orang harus menyebutkan nama mereka terlebih dahulu. Pigoro Swain, Prof. Saya pikir iklim adalah studi tentang awan. Usaha yang bagus. Tapi tidak. James Tomer, di sini Prof. Klimate adalah studi tentang massa es. Tidak. Suhu. Hampir, tapi tidak. Badai. Tidak. Batu. Tidak. Landon tersenyum melihat ekspresi bingung semua orang. Baiklah. Semua usahamu pintar tapi salah. Sekarang, kita telah mengatakan bahwa cuaca adalah kondisi udara atau atmosfer di sekitar planet kita. Namun masalahnya, meskipun kita hanya memiliki satu atmosfer di sekitar Heartfilia, cuacanya tidak sama di seluruh dunia. Ada banyak faktor berbeda yang dapat mengubah atmosfer di wilayah tertentu. Dan bersama-sama, mereka menentukan seperti apa cuaca dari satu tempat ke tempat berikutnya. Faktor-faktor ini meliputi suhu, kecepatan dan arah angin, kelembaban, dan masih banyak lagi. Akan tetapi, jika kita berbicara tentang pola cuaca secara keseluruhan di wilayah tertentu di dunia, maka kita sedang membicarakan tentang iklim daerah tersebut. Cuaca adalah perubahan atmosfer dari menit ke menit. Sementara iklim, di sisi lain, adalah seperti apa cuaca dalam jangka waktu panjang di area tertentu. Cuaca terus berubah dari hujan, cerah, berawan dan seterusnya. Tetapi iklim berbeda. Singkatnya, meskipun cuaca dapat berubah dalam beberapa jam, iklim suatu wilayah membutuhkan ratusan dan ribuan tahun untuk berubah atau bergeser bahkan hanya 1 inci. Pada hari ini sekitar tahun 800, cuaca mungkin cerah dengan sedikit angin dingin. Dan pada hari ini sekitar tahun 900, cuacanya mungkin sama. Iklim itu. Faktor-faktor seperti ketinggian, arus laut, bentang alam, dan sebagainya, memengaruhi unsur-unsur seperti suhu, curah hujan, dan sebagainya. Yang pada gilirannya membuat iklim dari setiap wilayah berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Dan itulah yang perlu kita lacak, menentukan pola cuaca untuk setiap wilayah. Kita perlu menentukan kisaran hari kapan salju akan turun di setiap wilayah atau kapan hujan akan mulai turun, dan seterusnya. Di sini di Weimar, salju mulai turun sekitar tanggal 17 gelombang tanggal 30 Desember. Itulah jangkauannya. Selalu berada dalam kisaran itu. Setiap daerah memiliki pola cuaca uniknya sendiri yang tetap konstan selama ribuan tahun, hanya berubah sedikit saja. Dan dalam arti tertentu, itulah iklim. Jadi, apakah kalian semua sekarang mengerti perbedaan antara cuaca dan iklim? Oh. Semua orang membuka mulut tanda mengerti sambil mengangguk penuh semangat. Iya, mereka melakukannya. Mereka sekarang tahu perbedaan antara keduanya. Dan akhirnya Landon memulai kuliah pertamanya untuk semester ini. Namun sementara sebagian orang dipenuhi dengan kegembiraan, yang tidak terlalu jauh, sebagian lainnya malah dipenuhi dengan kepanikan. Sialan. Bagaimana ini bisa terjadi? Tak jauh dari situ, seorang wanita setengah baya tengah mondar-mandir mengelilingi ruangan tanpa henti. Sialan, sialan, sialan. Bam. Nyonya, tangan Anda. Diam kau. Teriak wanita-wanita itu dengan geram. Darah muncul di buku-buku jarinya saat dia terus memukul dengan marah. Pukulan, 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 pukulan. Dia meninju tembok yang keras sebagai sarana melampiaskan rasa frustrasi dan ketakutannya. Karena saat ini, dia benar-benar ingin membunuh seseorang. Dia menjilati bibirnya yang kering dan mengacak-acak rambutnya dengan frustrasi saat dia memikirkan dilemanya. Sudah berhari-hari. Jadi mengapa mereka belum mendapat kabar dari si pembunuh? Apa situasi ini? Mata Eliza menyala karena marah ketika dia memikirkan satu-satunya kemungkinan saat ini. Bukankah bajingan itu meyakinkannya bahwa mereka bisa menyelesaikan tugasnya? Jadi mengapa mereka belum menyelamatkan putranya? Soliar. Berlutut. Pria jangkung dan kekar itu berlutut di hadapan Eliza. Pah, pah, pah. Suara tamparan keras bergema di seluruh ruangan yang sunyi itu. Eliza menamparnya sekeras yang dia bisa, meninggalkan bekas telapak tangan kemerahan di wajahnya. Soliar. Kau tahu kejahatanmu. Ya, Nyonya. Heh. Baguslah kalau begitu. Lagi pula, kaulah yang memilih pembunuh yang tidak kompeten itu untuk pekerjaan itu. Dari sekian banyak serikat pembunuh di luar sana, mengapa Anda memilih satu yang tidak berguna seperti serikat Venomous Butterfly? Apakah kau mencoba menyabotase rencana kami? Pah. Wajah Soliar miring ke samping setelah tamparan terakhir saat otot-otot wajahnya menegang. Cahaya dingin melintas di matanya dalam momen singkat itu, tetapi lenyap dalam sekejap mata. Eliza tidak menyadarinya karena dia tenggelam dalam amarahnya. Jujur saja, mengapa dulu begitu sulit bagi orang untuk sekadar melakukan pekerjaan mereka? Ini bukan yang ia rencanakan. Segalanya jadi serba salah.
Dasar kau orang tolol tak berguna. Pah. Untuk apa aku terus berada di sisimu jika pekerjaan sederhana seperti itu saja kau tak sanggup? Pah. Tanpa aku, kau bukan apa-apa. Pah, 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 pah. Eliza melampiaskan amarahnya pada Soliar, yang telah menjadi pengawal dan orang kepercayaannya yang paling terpercaya selama 20 tahun terakhir. Dan ketika dia berusia 1 tahun, dia menarik napas dalam-dalam, perlahan berjalan menuju meja makan, duduk, dan meneruskan makan siangnya. Bangun. Terima kasih, Nyonya, jawab Solar sebelum berdiri dan menunggu dengan sabar. Eliza makan sambil sesekali melihat keluar jendela, masih dipenuhi amarah. Soliar menunggu dia selesai sebelum melanjutkan. Apa? Nyonya, saya sarankan kita pergi secepatnya. Sudah 5 hari dan kami belum menerima kabar dari mereka. Eliza mencibir ketika Soliar dicemooh dengan nada meremehkan. Segala sesuatu masih mengingatkannya bahwa semua ini adalah kesalahan si idiot ini. Sebagai pembunuh bayaran, bukankah seharusnya mereka bunuh diri saat tertangkap? Apakah Anda takut mereka terlalu takut untuk melakukannya dan akhirnya mengaku? Heh. Jika begitu, maka Anda dapat melihat mengapa saya katakan Anda bodoh. Lihat saja tipe pembunuh yang kamu pilih. Eliza menggerutu dan masih sangat kesal dengan seluruh cobaan itu. Otot-otot di sekitar mata Soliar mulai berkedut saat ia dengan tenang menerima semua hinaan yang dilontarkan kepadanya. Iya, Nyonya, itu semua karena kelalaian saya. Dan saya mohon maaf atas hal itu dan dengan rendah hati akan menerima hukuman apapun atas kegagalan saya di kemudian hari. Tapi sekarang, kita harus pergi, Nyonya, atau kita bisa berakhir seperti para pembunuh itu. Kalau ada di antara mereka yang selamat dan cukup lemah untuk mengaku, maka orang-orang Baymardian ini akan menyerbu ke sini dan membawa kita pergi. Eliza mengepalkan tangannya dengan enggan, kamu ingin aku pergi tanpa melihat anakku. Eliza tidak mau. Dia telah bepergian berbulan-bulan hanya untuk sampai ke sini. Tetapi ketika dia pertama kali tiba, Connor menolak menemuinya dan hanya mau menemui para pembunuh. Dia setuju karena dia merasa itu tidak masalah karena putranya akan segera diselamatkan. Tetapi sekarang, bukan saja dia tidak diselamatkan, tetapi para pembunuh yang tidak kompeten itu mungkin telah terbunuh atau ditangkap. Jadi bagaimana dia bisa bersedia? Ibu mana yang rela meninggalkan putranya lagi? Ketakutan Eliza meningkat dalam dirinya saat tubuhnya menjadi dingin karena ketakutan. Dia belum pernah bertemu langsung dengan putranya. Jadi meskipun pembunuhnya mengatakan tidak ada bagian tubuh yang hilang, segala sesuatunya mungkin tidak seperti yang terlihat. Intinya, kecuali dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia akan selalu memiliki keraguan dan ketakutan tentang masalah tersebut. Siapa yang tidak? Selama beberapa hari terakhir ini, dia terus-terusan bermimpi buruk, membuatnya tidak bisa tidur dan stres. Bagaimana mungkin dia tega meninggalkan putranya lagi? Wajahnya memucat saat dia mulai menghabiskan makanannya, tenggelam dalam pikirannya. Melihat dia tidak berbicara, Soliar memutuskan untuk mendesak masalah itu lebih jauh. Mereka benar-benar tidak punya banyak waktu tersisa. Orang-orang Baymardian ini bisa menyerbu kapan saja mulai sekarang. Tinggalnya mereka di sini bagaikan kapal yang tenggelam, menunggu untuk ditelan lautan. Memulai dari kapal tidak diragukan lagi akan membuat mereka tenggelam dalam air. Tetapi melompat ke kapal lain atau berdiam di papan di dekatnya jelas merupakan pilihan yang lebih baik di sini. Nyonya. Dengan pergi sekarang, Anda akan memiliki kesempatan lebih baik untuk menyelamatkan tuan muda daripada tinggal di sini dalam kesedihan. Kami memang gagal kali ini, tetapi sekarang, kami tahu apa yang diharapkan, dan setidaknya kami mengetahui lebih banyak informasi dari investigasi beberapa hari terakhir ini. Jadi, kami dapat lebih baik merencanakan dan mempersiapkan diri untuk upaya penyelamatan berikutnya begitu kami kembali dan mengatur ulang diri. Nyonya, satu-satunya kesempatan kita untuk menyelamatkan pangeran adalah mundur sekarang dan kembali lagi nanti. Eliza tersadar dari kebingungannya setelah mendengarkan ajudannya. Soliar benar. Walaupun mereka melakukan kesalahan kali ini, mereka masih bisa kembali ke ibu kota dan mengumpulkan lebih banyak orang berdasarkan apa yang mereka ketahui sekarang. Sedangkan untuk Venomous Butterfly Guild, mereka tidak akan membayarnya lagi. Sebelum kesepakatan, mereka membayar setengah dari jumlah yang disepakati. Dan mereka seharusnya membayar sisanya setelah pekerjaan selesai. Tapi sekarang lihatlah. Putranya belum diselamatkan. Jadi tidak perlu memberi mereka uang lagi. Tenaga surya. Iya, Nyonya. Kumpulkan semua orang dan suruh mereka segera kembalikan barang-barangnya. Kita pergi sekarang. Sesuai keinginan Anda, Nyonya. Dengan itu, Soliar pun berangkat. Eliza berjalan menuju balkon dan menatap Baymar dengan dingin. Segera, dia akan membuat mereka membayar. Memikirkan kekacauan yang bakal ditimbulkannya, Eliza tak dapat menahan senyum kejamnya. Dan tahukah Anda, dia bukan satu-satunya yang tersenyum seperti ini.
Badai lain tengah terjadi lagi. Kota Profus, Kekaisaran Arkadina. Saat itu awal musim gugur, dan matahari masih bersinar terang bak lentera, memancarkan warna-warna terang pada mereka yang berada di bawahnya. Angin dingin yang lembut mengurangi kehangatan matahari, sehingga banyak orang sudah mengenakan sweter atau jaket musim gugur saat menjalani hari mereka. Kota itu ramai dan bising, dengan orang-orang di jalan bergerak maju mundur tanpa henti. Langkah kaki mereka tidak rata dan kacau, dan suara mereka pun keras. Diskon 15%. Diskon 15%. Beli cermin Baimardian Anda dengan diskon 15%. Kami punya mantel musim dingin dengan diskon 10%. Beli mantel musim dingin Anda sekarang sebelum harganya kembali ke harga aslinya nanti. Anda mencari jam tangan. Jangan katakan apa-apa lagi. Ini adalah set jam tangan terbaru yang baru saja tiba minggu ini. Iya. Kami punya apa yang Anda cari, Nyonya. Kami punya kasur ukuran queen di sini. Seluruh tempat itu ramai, karena kota itu sendiri telah banyak berubah seiring waktu. Seorang lelaki gemuk dan berbadan tegap berdiri di balkonnya, mendengarkan teriakan dan seruan orang-orang di alun-alun. Perkebunan miliknya tidak berada di dekat alun-alun pasar, tetapi suara riuh dari alun-alun itu dapat terdengar langsung dari balkonnya. Tentu saja, dia tidak bisa mendengar percakapan mereka. Yang dapat didengarnya hanyalah nada tinggi dari jauh. Dia baru keluar dari kota Profus selama 8 bulan, sekarang setelah dia kembali, dia hampir tidak mengenali tempat itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang paling dibencinya adalah perubahan. Dengan kata lain, pergantian kekuasaan. Baron Cain memegang pagar balkonnya dengan dingin. Dia menyalahkan Alec Barn atas segalanya. Orang harus tahu bahwa dalam perjalanan Alec ke Baymart, dia berhenti di sini. Sekarang, Profus City berjarak 2 bulan dari Baymart dan 2 bulan dan beberapa hari dari ibu kota dengan menunggang kuda. Itu adalah titik tengah antara dua tujuan. Faktanya, kota Profus dipandang sebagai salah satu kota pertama yang akan dicapai, menunjukkan bahwa mereka baru saja meninggalkan wilayah tengah dan memasuki wilayah barat Arkadina. Tentu saja, jika seseorang menggunakan rute lain, mungkin ke wilayah barat laut dan seterusnya. Mereka akan menemukan kota lain yang menandai pintu masuk ke wilayah barat. Jadi ada kota-kota lain yang berjejer di sekeliling wilayah barat yang menunjukkan bahwa seseorang baru saja meninggalkan wilayah tengah, utara, atau selatan Arkadina. Ada yang meninggalkan selatan untuk pergi ke barat, dan ada pula yang meninggalkan utara. Secara keseluruhan, banyak kota dan desa telah ditandai sebagai titik masuk ke wilayah barat. Dan kota Profus adalah salah satu kota tersebut. Bagaimanapun, Alec benar-benar telah mampir, menangkap anak buahnya, mengambil beberapa senjata dan emasnya, lalu berangkat. Sekarang, karena ancaman yang ditinggalkan Alec, dia tahu bahwa begitu bajingan itu kembali, dia akan dibunuh. Maka Cain melarikan diri selama itu dan bersembunyi di rumah salah seorang anteknya, 2 kota jauhnya dari ibu kota. Jika Alec ingin menemukannya, tempat terakhir yang akan dipikirkannya adalah tempat dekat ibu kota. Jadi dia tidak khawatir akan ketahuan. Meski begitu, dia tetap di sana dan terkejut ketika mendapat berita tentang eksekusi Alec. Tetapi hal yang tidak masuk akal adalah waktunya. Tidak mungkin Alec dapat bepergian dari Baymart ke ibu kota secepat itu, kecuali dia bisa muncul dan menghilang secara ajaib. Pada akhirnya, dia percaya kalau orang yang dilihatnya saat itu bukanlah Alec, melainkan pengganti Alec. Sialan. Memikirkan bahwa seorang pengganti telah menindasnya. Bajingan itu, Alec Barn, tidak pernah meninggalkan ibu kota sama sekali. Dia telah mengonfirmasikan hal ini lagi dan sangat yakin dengan hasilnya. Jadi setelah memastikan bahwa dia masih hidup, dia akhirnya butuh waktu 1 bulan, 3 minggu, dan 2 hari untuk kembali ke sini. Namun kini, kekuasaan telah bergeser. Saat ini, meskipun ia meminjam ksatria dari antek-anteknya, itu masih belum cukup. Mengapa? Karena si bocah nakal yang tidak dia pedulikan, telah menggunakan waktu ini untuk mengubah keadaan. Bocah itu mewarisi gelar tuan kota setelah ayahnya meninggal 6 tahun yang lalu. Tetapi selama ini, Cain telah menekannya di dalam kota. Tetapi siapa yang tahu bahwa yang terbaik hanya mengulur waktu, menunggu kesempatan yang tepat. Itu benar. Bocah berusia 20 tahunan itu memanfaatkan waktu ini untuk membawa pasukannya ke kota, mendapatkan pendukung, bahkan berteman dengan orang-orang di kota-kota tetangga yang juga ditindas Baron Cain selama tiraninya. Seolah-olah kematian Alec telah membuat semuanya menjadi salah. Sejak saat itu, tidak ada yang berjalan sesuai keinginannya. Dalam perjalanan kembali ke kota Profus, dia menemukan bahwa salah satu tempat persembunyian rahasianya tampaknya tidak lagi begitu rahasia. Dilihat dari banyaknya darah dan kerusakan, Cain yakin bahwa anak buahnya telah mati atau telah melarikan diri. Siapa yang dapat menyebabkan hal ini?
Yang tidak diketahuinya adalah bahwa beberapa bulan sebelum dia tiba di tempat persembunyian. Karena bosan, anak buahnya mencoba merampok Maut dan rombongannya saat mereka menuju ibu kota untuk membantu William membereskan semuanya. Dan hasilnya adalah seperti ini. Kematian bermain-main dengan mereka di wilayah mereka sendiri, membuat penyesalan pernah menghentikannya. Namun semua ini masih menjadi misteri bagi Kain. Sekarang, dia hanya punya satu tempat persembunyian lagi, jauh di timur. Sial. Butuh waktu setidaknya 7 bulan agar surat rahasianya sampai ke mereka dan 7 bulan lagi agar mereka sampai di sini. Kita juga tidak boleh melupakan waktu yang dibutuhkan untuk persiapan dan berangkat. Jadi apakah dia akan menunggu setahun lagi untuk memulai rencananya? Tidak. Dia tidak bisa. Semakin dia menunggu, semakin kuat musuh-musuhnya. Dia telah menunggu hampir sepanjang hidupnya untuk memisahkan wilayah barat dari wilayah lainnya di Arkadina dan mengubahnya menjadi sebuah kekaisaran yang merdeka. Dan sekarang Alex sudah mati, bagaimana mungkin dia melewatkan kesempatan seperti itu? Jika dia tidak bertindak cepat, keadaan akan semakin tidak terkendali. Semua orang yang ditindasnya bekerja sama dan bersembunyi di sekelilingnya dalam bayang-bayang. Jadi saat mereka memastikan bahwa dia tidak mempunyai kekuatan sebesar yang mereka duga, maka mereka akan bertindak. Sial. Dia dalam masalah. Berbagai pikiran berkelebat dalam benaknya saat ia berusaha mencari solusi atas masalah tersebut. Dan tak lama kemudian, matanya berbinar. Dia telah menunda undangan yang diterimanya karena menerimanya akan terlalu berisiko. Tetapi sekarang, tampaknya dia tidak punya pilihan lain. Sudah waktunya untuk bergabung dengan persaudaraan.